itu ya, arthritis itu ya. Tapi karena gue dulu suka banget sama Red Hot ya. Iya. Red Hot Chili Peppers gitu ya. Gue suka mereka tongkrongannya bertigaan itu, berempatan itu badannya Jadi semua ya. jadi gitu, anak pantai gitu. Gue kayak Apalagi kalau gue lihat si Iggy Pop anjing sampai itu masih anjir, ototnya masih kelihatan si Iggy Pop. dan itu ya kayak tekad gue ya, maksudnya gue pengen, tapi nggak tahu nih, perut gue udah mulai muncul. Anak sih ya, mesti lo Makan malam sih. makan malam sih gue enggak gitu, makan nasi gue kurang. Maksudnya gue karena waktu itu terapi lemon, gue sempet ngalamin terapi lemon. Jadi sekarang gue makan nasi putih tuh, gue ambil set, kenyang nih gue segini, cukup gue. Kalau gue udah sama sekali meninggalkan Mas Ugi. Nasi putih? Iya. Oh bagus, gue masih belum lah, masih butuh nasi putih karena Orang Indonesia banget orang ya. Indonesia banget konsumsi beras merah enak. Gue berasa enak banget beras merah, tapi kasihan keluarga gue gitu. Iya, yang lain nggak bisa egois. Ya udah deh, gue pengen nyoba vegetarian karena gue suka banget sama sayur-sayuran gitu ya. Cuma kadang-kadang enggak lah gitu, gue Nggak kena nih. nggak kena gitu, mesti kena daging. Tapi mudah-mudahan lah suatu saat gue bisa jadi vegetarian, pengen gue. Sehat banget soalnya. Iya. Sehat itu ternyata gue pernah berhenti ngerokok 3 tahun. Sekali? Sama sekali. Itu tiap pagi gue lari, lagi syuting Panggilan Pertiwi yang gue ngedit itu di camp tentara itu. Gue bangun jam 5 pakai sepatu lari, gue lari. Tentara yang woi santai gitu. Lo gila, lo kan kru film itu. Gue sehat banget yang bener-bener. Tapi ya gitu, karena ruangan ngedit ngerokok semua. Mau nggak mau nih. Jadi gue kok ada reak gitu, ternyata ngisep itu kan. Iya. Udah ngerokok aja deh. Pasif itu. Balik lagi ngerokok lagi. Sampai sekarang gue ngerokok lagi. Dulu ternyata sehat itu enak banget, parah. Enak lu. Lu tidur. Gue mau tidur nih jam 10. Tidur ah. Tidur. Ya, karena pagi udah capek kan soalnya. Enggak, lu bisa mengatur, karena lu sehat lu bisa, gue udah capek nih gitu, lu bisa bilang tubuh lu capek, gue butuh istirahat, tidur. Kalau sekarang nih kayak tidur buka dulu Instagram, lihat baca berita Detik, baca Kompas, butuh apa, flipboard, berita dunia, ini bola itu kayak nyambung butuh lain, tiba-tiba bercabang. otak lu yang jam 1 taruh tidur gitu. Jadi karena itu juga karena udah ada malaikat pencabut nyali kan. Iya, benar. Pagi udah mesti bangun. mereka. Alarm tuh, Mas. Papi, anak gue perempuan lagi. Pantat didudukin muka gue pakai pantat gitu kan. Papi gitu. Ya, bangun. Kalau anak lo yang cowok kan udah gampang. Pinjam. Udah tahu semua password gue lagi, jadi Bahaya tuh. sialan. Oke, tadi sampai kemana Mas ya? Tadi sampai mana? Sampai ngetok es batu tadi. Ya, itu. Ngebacot kalau mood. Oke, bacot kalau mau. Nah, Astronot urban. Oke, Mas, Iyap. Yes. Gue pengen tanya nih, di dokter Iyap tadi itu kan, lu proses kreatif itu kebanyakan emang lu sendiri berarti yang menciptakan, atau ada masukan dari mungkin teman apa gimana? Itu dia, gue biasanya sih sama Abah ya, karena kemarin itu dia yang ngebentuk dokter Iyap gitu. Gue sama Abah gitu. Sekarang gue tidak bisa bertemu Abah, jadi kayak kehilangan gitu, kehilangan banget. Jadi ya merasa kesepian nih dokter Iyap gitu. Sosok Abah ini dari zaman Club Ektis Udah ada kayaknya. udah ada. Iya, dan itu Abah. itu memang sangat berpengaruh. Itu dia gotong nyawa, ngisi gitar, tiba-tiba disuruh main 2 senar. Ini dia sangat memaklumi kebodohan kita. Keterbatasan kali, bukan kebodohan. Enggak, kita bilang keblowonan gitu. Klapetis itu 5 orang blow on yang dibikin jadi satu dan jadi hebat. Oke. Klapetis itu 5 orang blow on main musik, karena kita kan bukan anak musik. Oke. Segala macam. Desta, gue inget banget Desta itu pertama kali kita datang ke Rox gitu, gitarisnya Rox. Oke. Yang notabene adalah semua orang musisi itu, wah gila, iya, maksudnya lo dengan lagu Rox bergemanya gitu, semuanya ngomongin riff gitarnya keren banget gitu. Klapetis datang ke sana gitu. Dia menyangka anak-anak IKJ ini anak-anak main musiknya gahar nih. Ya kan? Skillnya maksudnya? Skill dari pengetahuan segala macam. Terus akhirnya take drum pertama dong, take drum. Referensi pertamanya adalah Duran yang album Astronaut ada album Astronaut ya? Iya.
Nah itu didengerin, wah gila soundnya kayak gini gitu, Clapeytis mau kayak gini. Oke. Dateng lah kita take drum. Gue bantuin, gue kan biasa lah teknis lah ya. Bah ini drummer lu mana? Depan. Suruh masuk lah drummer lu yang sini gitu. Ya bang, belum Abah. Pertama kali ketemu Abah itu. Kedua kali. Pertama kali ketemu cuma sekedar Say hello aja. perkenalan. Habis itu masuk untuk sesi take drum. Drummer lu suruh masuk. Ya bang, keluar. Net. Masuk Net. Abah panggil, Bang Jaya panggil. Masuk. Tiba-tiba kita di depan, Clapeytis kita ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba, wah anjing peler lo gitu. Abah teriak gitu. Peler lo, terus keluar tiba-tiba kan jadi ada control room, ada ruang take gitu. Dia keluar gitu ya. Dia bawa stick gitu ya. Drummer lo peler banget gitu. Dalam arti peler tuh. Ntar lu, Oke. peler banget kita semua yang, hah? Ya gondrong, ngeri banget nih orang gitu, peler gitu. Kenapa bang gitu? Drummer lo nggak tahu sustain. Terus keluar. Terus dia tiba-tiba dia keluar studio, terus Desta muncul gitu. Gue di player itu. Emang kenapa dia gitu? Gue nggak ditanya sustain, gue nggak tahu lu. Bahasa-bahasa teknis gitu ya. Sustain kan kayak drum dipukul teng. Gemanya. Iya, itu panjangnya itu sustainnya gitu. Lu nggak tahu? Kagak tahu lah. Sustain sama gue gitu. Mana gue tahu? Iya terus tiba-tiba balik lagi. Lu mau rekaman referensi duren-duren tapi lu nggak tahu sustain. Wah emang kalian blow. Terus udah gitu ketemu sama bassnya, take bass, take gitar dengan kecacatan gua, keyboardis gua main itu kan dia sangat gambar. Oke. DAW banget gitu. Jadi dia main lagu dari hati, ada joke yang dia main dari hati di panggung itu dari 10 kali main 12 kali salah. 10 main. Itu ada joke kita gitu. Oh iya. Itong tuh kalau main dari hati dari 10 kali main 12 kali salah, itu cuma joke kita aja gitu. Jadi memang dia kadang-kadang lagu teng terus saat orang lain nyanyi itu teng king. Ada satu yang meleset gitu. Tapi itu udah Clapeytis banget gitu. Jadi memang itu kita tuh band yang blow on gitu. Gue dengan catatan gue, Lembu juga vokalnya zaman itu tidak gagah yang melewat kayak macam Yofi gitu, yang Nuno gitu vokalis atau siapa gitu karakter Kahitna gitu, enggak lah. Tapi ya drummer kayak gitu ya. Kita tiba-tiba bergabung bikin Clapeytis jadi sebuah karya yang hebat gitu. Kalau ya akhirnya kita nerima, nyadarin kalau misalnya ya ternyata kita 5 orang bego jadiin satu band gitu. Yang berani untuk maju. 5 kita juga dulu kan 5 man show gitu. Jadi di satu panggung itu kita semua Cliff, Itang, Lembu, itu cuma tetap Desta, wah gitu. Drummer paling peler ya dia tuh. Drummer sialan banget, maksudnya fansnya dulu gila tuh, dia sekali ngomong dikasih mic gitu, wah teriakan itu geter, gila. Lu boleh loh. Sampai dia naruh drum listriknya di depan gitu. Yang lainnya di belakang. Iya. Ini frontman ya. Gila, drummer bisa gini, hebat banget anak itu memang. Gawat drummer gue. Temen gue satu itu hebat banget. Dari SMP ya, kenalnya sama Doi ya. Dari SMP, dan gue itu dia utang budi juga lah ya, karena gue diajarin main bass gitu. Jadi di sini lu pindah, kalau gue ngangguk lu pindah ke bawah. Bawahnya itu di G itu bawahnya C. Jadi gue liatin dia Beda. dan apa ya, gue waktu itu adalah chapter 69, gue jadi basisnya dia. Gue sangat kenal dia gitu. Jadi gue tahu lah pada saat dia kelelahan, ketika dia dribble gitu. Dribble yang repot gitu, roll yang repot, deknya pasti telat. Jadi gue akan deng. Jadi kayak itu ketutup. Ngikutin Doi, Iya. ketukannya Doi. Gue sangat. Jadi pada saat Vincent, gue bilang kan Vincent itu di Park Life. Pada saat dia gabung Clapeytis, gue main gitar, gue bilang sama dia, Vin, lo mesti nempel Desta, lo mesti ngertiin dia gitu. Enggak lo main bass. Sering terjadi perdebatan gitu. Di awal karena gue basis juga, kadang-kadang gue melakukan manuver-manuver kayak, Vin, bassnya kurang. Kalau dia kayak pengennya kayak blur kan yang mid gitu, gue no low. Desta itu butuh yang low karena dia butuh kicknya tuh dep. Jadi dia kicknya dia sama bass tuh jadi gitu. Cuma itu nggak kesampaian, dan mungkin itu yang bikin gue kurang mesra sama Vincent, gara-gara
gue banyak interferensi soal bassnya, teknis ya. teknisnya gitu. Ya tapi begitulah. Ya itulah klub teknis. Klub teknis lah gitu. Setiap orang punya karakternya masing-masing ibaratnya. Masing-masing. Cuma gue sangat mengatur sekali sebelum klub teknis. Gue tahu gue karena keemosian gue, karena kemengaturan gue gitu, akhirnya Ya karena lu ngerti kan ibaratnya. Teknis, kalau buat teknis, tapi akhirnya mereka berdua merasa udahlah, gue udah nggak sejalan sama Kleptis. Mereka akhirnya pergi dari keluarga ini ya. Gue termasuk paling paling bersalah lah di kepergiannya mereka gitu. Karena keemosian gue segala macam. Dia pernah bikin ngobrol sama si siapa tuh, Soleh Solihun. Ya soal Klapetis dulu ada masalah segala macam gitu. Mungkin gue kesempatan ini ngobrol sama kalian dua. Lu kayak kurang geser sini dulu di out frame. Wait. Yes. Wah ini masalah teknis. Ya. Oke, Ya, terus ya itu dia, gue kayak bersalah banget lah gue atas kepergian mereka. Dan itu baru terbayarkan itu pada saat Synchronize kemarin. Oke, reunian itu. Jadi kayak semua masalah, semua unek-unek semuanya antara Vincent Desta, Klapetis, gua sama adik gua seperti kehilangan sosok adik ya. Oke. Jadi hubungan kakak beradik gue tuh sangat rusak di Perkara band itu? Iya, perkara band Club Serius? Yes. Sampai ke rumah? Sampai ke rumah. Anjir. Gue sekarang itu nggak pernah bisa lagi kayak zaman dulu gitu. Gue ada lagu nih. Gue kasih dia gitar gitu, cek. Ntar lu itu belum. GG. Pindahnya kok di sini. Tahan lu lihat muka gue. Ya misalnya agak ngatur. Tapi romantisan gue bermain musik, dengerin musik bareng, ngebahas musik apapun tuh hilang semenjak. Udah nggak seperti dulu lagi. Iya, semenjak dia keluar dari Club 80s gitu. Maksudnya karena waktu itu kan gue sangat mempermasalahkan gitu ya, karena dia bikin keluarga baru. Iya. Band itu bersama Tora gitu. Gue sangat wah, dan akhirnya kita udah sama-sama curhat dan sama-sama paham pada waktu itu adalah apa gitu. Maksudnya kejadian waktu itu tuh sebenarnya gimana sih gitu. Om Leo waktu itu yang mempertemukan gue sama Vincent untuk menahi kakak beradik, tapi harus tengahnya sama orang gondrong kurus. Sama seseorang yang gondrong kurus. Om Le, sialan lo Om Le. Sialan banget. Gue ditemukan, jadi ya gue disamperin, gue lagi syuting syuting ada biliar apalah, kejuaraan biliar antar biliar. Enggak, gue bikin liputan live streamingnya, gue program direkturnya. Gue disamperin sama Om Le gitu. Nih, Vincent udah mau nih ketemu sama lo nih gitu. Jadi didamaikan akhirnya gue sama sosok Om Leo. Lucu banget lah. Ya, mas, namanya keluarga. Apapun yang terjadi, kita harus berbaikan. Iya, kita harus berbaikan. Dan itu apa yang Dokter Hipnosis berlalu ini ya, akhirnya itu momen gue balikan lagi, bisa ngobrolin musik bareng. Bisa bisa interaksi lagi lah ya. Interaksi lagi soal nggak sekedar nanyain anak, istri gitu, tapi lebih bisa ngomong seperti dulu lagi masalah musik. Iya, kayak gue sekarang nge-host, gue nanya sama dia gitu. Terus good night gitu, dia kadang-kadang bikin karya baru, dikirim sama gue. Gimana menurut lo? Gila, keren. Tapi vokalnya nggak kedengeran nih. Oh, pengennya gini. Gue karena gue kelamaan di major label ya, maksudnya mungkin yang jualan itu vokal gitu. Jadi kayak vokal itu 60, musik 40 gitu. Jadi ketika tren itu dibalikin ke zaman dulu, ke Young Offender yang era-era itu, yang musik kayak Cocteau Twins yang nih ngomong apaan sih nih orang, Stone Roses kan kayak musik nutup gitu. Kayak nggak bisa lagi menerima, gue nih ngomong apaan nih gitu. Jadi gue agak protes di bagian sana. Nggak, memang pengennya gini kali ya gitu. Oh iya. Karena lu berpikir jualan kalau di major. Bukan jualan, tapi lu bisa dimengerti sama siapapun. Oh, menyampaikan message lu ke orang tuh bisa dimengerti, gampang dimengerti gitu. Gampang, mudah dimengerti. Mungkin jualannya sih, Klapetis nggak ada yang jualan gitu. Kecuali kalau misalnya gue kayak hitsmaker kayak Dewa atau siapa, Padi gitu. Lo ngomongin mikirin jualan ya iya, tapi enggak, gue lebih ke konteks siapapun gitu, orang di mall gitu, diputer atau dia sekedar ini liriknya tai banget ya, ini lagu tai banget gitu. Gue pengennya gitu. Tapi gampang diserap gitu. Iya, gampang diserap gitu. Kemarin bandnya Vincent Parklife itu vokalis juga protes, vokal gue kedepanan gitu. Gue di sini kan, gue tutup pintunya, gue pasang, duduk sini. Yang lo denger apaan gitu? Musik gitu. Lo masih denger vokal lo nggak? Iya gitu. Nyampe nggak gitu? Dengerin sampai habis, dengerin lagi gitu. Oh iya ya.
Ya itu ternyata kepengen lo itu ya bikin lagu itu mudah didengar sama siapapun gitu, sama orang yang tidak ngerti musik pun akhirnya kesampean. Easy listening. Ya, easy listening, lebih mudah didengerin, musiknya mau seribet apa tapi orang tahu gitu daripada harus mikir 2 kali. Orang sekarang kan lo kan pengen bikin karya yang bisa didengerin sama orang. Setiap orang ya. Terus kalau misalnya lo bikin karya lo pengen, gue pengennya vokalnya gini, ya udah bikin gini, nggak usah ngarepin dikeluarin. Buat apa lo keluarin? Kalau lo pengen keluarin cuma buat kepuasan, ngapain lo ngajak gue jadi produser gitu? Kalau gue kan produsernya istilah mikirnya lagu ini harus bisa dinikmatin sama siapa aja gitu. Kalau gue punya mindsetnya seperti itu gitu, karena keracunan koaheng kayaknya. Iya benar ya. Produser gue ya akhirnya otaknya bukannya itu, karena dia bilang gini, orang Indonesia nih butuh TV 14 inch. Oke. Club 80s itu bikin LED TV. Gimana gue jualannya? Sementara mereka Kebutuhannya ini. ya 14 inch. Oke. Toleransi itu yang membekas sama gue, dan jadinya kadang-kadang gue harus ada bikin toleransi sendiri yang kayaknya biar jangan terlalu gila-gila amat lah. Terlalu gila juga yang bisa nikmatin siapa gitu. Iya. Tapi ada, nggak tahu sih Mas, kalau mau salah tolong dilurusin. Iya. Ada orang yang ngomong, lu jangan lu nggak usah ngikutin pasar. Lu hanya aja bisa ngebentuk pasar. Tuh menurut lu gimana sih Mas kalau ada orang ngomong gitu? Lu bentuk pasar lu sendiri, lu nggak usah ikutin pasar, tapi lu bentuk pasar lu sendiri. Gue belum mampu mikir ke sana ya. Oke. Karena selama ini di Club 80s itu adalah gue bikin lagu karya yang bisa dinikmatin sama, kayak gue patokannya keluarga gue deh, orang emak gue itu nyokap nggak pernah denger lagu gitu kayak gini. Gue bikin single itu, nih dengerin, suaramu kayak lembu gitu. Iya, pasti. Semudah itu gue jadi kayaknya pengen mengantarkan musik ini ke siapa aja gitu, ke keluarga gue, ke orang yang nggak pernah denger musik gitu, yang dengerin nih gitu. Oke. Jadi bukan otak jualan ya, otak kalau lo bikin pasar sendiri itu kayak misalnya kayak efek rumah kaca itu kan berhasil ya. Iya. Dia berhasil banget, dia bikin nih warna baru Hindia. Hindia juga bikin gue cara nyanyi begini baru gitu, dapet, dan itu diakui. Gue belum nyampe, belum dapet ilham seperti itu gitu. Gue bikin begini, gue bisa yakin ini wah mengubah tren musik gitu. Gue belum mampu gue. Tapi formula kalau kita sepintas yang gua ini kan gua salah satu yang ikut mendengarkan songlist dari Club 80 sendiri kan. Gue ngerasa kalian punya pasar sendiri men. Kalian nggak harus, kalian kalau aku lihat waktu gila nih, di saat yang lain formulanya seperti itu, kalian membuat formula 80s yang dalam waktu itu belum banyak telinga yang bisa paham dengan konsep synthesizer yang wave gitu ya. Ini apa sih? Sekarang Gitu. synthesizer di Indonesia kan telat kan Mas. Di era 80-an sendiri kan, era itu kan di era-eranya mungkin Farsi RM mungkin, sedangkan itu kalangan-kalangan tertentu yang mendengarkan, nggak semua sampai lapisan menengah ke bawah yang mendengarkan. Kalian menjual kerinduan itu anjir, akhirnya diterima oleh kalangan-kalangan milenial, anjir keren. Gua kan berangkat dari komunitas punk gitu, bikin lagunya tuh ceng kunci mudah gitu, dan jadi pada saat bikin Club 80s itu gua kuliah di IKJ lagi, jadi lo mesti bikin sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak banyak kunci-kunci gitar itu yang bikin dari lagu punk gitu, dari kayak tak mungkin tuh gue bikin lagu 3/4 itu wah gak tuh tak mungkin 3/4 gitu. Jadi gue bikin ya se-80s mungkin, akhirnya keluarnya apapun yang gue keluarkan jadi 80s gitu. Itu baru ditambahin langsung Club 80s gitu. Gue bikin jingle buat waktu itu pernah AC Daikin gitu, gue bikin jingle. Club 80s banget. Karakternya Iya, karakter, jadi orang menilainya karya-karya gue tuh Club 80s new wave banget, ini banget. Jadinya iya, gue nggak bisa luput dari sana gitu. Kayak gue nih berusaha denger yang lagu gue dengerin ke kalian gitu, gue berusaha ngepang gitu. Kayak gitu, berusaha ngepang asal-asalan gitu rasanya cuma tapi kan kayak new wave. Autopilotnya ke situ. Autopilotnya ke sana gitu. Oke. Entahlah, gue makanya itu kalau lo ngobrolin soal orang ngobrolin bisa bikin tren baru gitu segala macam, gue belum mampu kayaknya memikirkan konsep untuk yang gue bikin musik yang harus beda nih, gue ngedrive selera pasar ke sini gitu. Belum nyampe dalam artian keterbatasan gue sebagai seorang seniman musisi, sebagai seniman audio gitu, yang belum bisa gue kayaknya. Belum ya, bukan tidak. Yes, belum. Gue ketemunya ya kemarin
ketemu sama Bang Ivanka, dia nge-host bareng gitu, ada banyak waktu lah di saat syuting gitu kan ngobrol, dengerin lagu-lagu, dengerin ya Cliff, dengerin yep. Slang, Oke. album besok, Oke. ada 10 lagu kayaknya, apa 7 lagu yang didengerin sama gue. Majeng, ini siapa nih? Bim, Majeng, gitu-gitu. Gue itu masih bentuk craft gitu yang gila mereka kesini gitu. Gawat deh, asik-asik gitu. Jadi kayak ketemu itu dia kayak semangatnya, dan Young Offender ini mau bikin kompilasi gitu, kayak gue ke feel banyak atensi musik banget gue. Apaan aja gitu. Jadi gue selalu minta izin pamit sama istri gue ke atas ya lantai 3 ya gue. Ya karena deket ya, karena gue dapat kontrakan deket ini di apartemen lo, gila lo, gue mesti bikin di lorongnya tung. Spesialis di situ doang. Kecil banget, tiba-tiba ada orang lewat tuh, Pak. Ntar pindahin lagi ke laptop, terus mesti ngedit. Gue ke studio dari apartemen ke sini pakai Vespa. Lumayan jauh gitu. Iya, lumayan jauh. Jadi, ini kebetulan deket gitu. Gue pengen tahun inilah gue bikin banyak karya lah, mudah-mudahan insyaallah. Proyekan lu, amin. Waktunya untuk ditelorkan. Ya apaan aja sih gue, kayak ini ada sepupu gue tadi yang menanyakan kalian masih single apa kagak. Kita Nggak, kakak, lu beneran single maksudnya? Enggak masih single income. Single nggak, misalnya itu dia kan main biola gitu, main biola. Gue mana bawa biola lu dong, gue pengen rekam apa kayak gitu, bikin apa yuk gitu, bikin apalah gitu. Gue mulai yang tadi lu tanyain gitu, lu dengerin apa sekarang? Gue mendengarkan kolektif Trum Tase, gue mendengarkan Above and Beyond gitu, musik-musik elektronik yang sebenarnya tidak butuh alat-alat musik lengkap ya, karena gue pengen kesana, tapi karena keterbatasan gue tidak punya temen band lagi gitu, gue nggak punya pasangan gitu, gue nggak punya. Jadi lagu yang itu juga gue menceritakan gue kerinduan, gue kesepian itu dalam artian bermain musiknya nih gitu. Iya. Tapi bermain musiknya. kalau misalnya gue cerita itu di dalam musik literary, gue ngomong gue seniman kesepian, gue alokasiin itu sebagai asmara gitu, jadinya kan ya lucu lah gitu, jadi coba lebih ke suges jadi. Betul. Jadi kayak bukan new wave lagi, suges lah jadi. Kalian pernah denger ini nggak? Coba. Kiasmos. Coba. Ini lucu juga nih. Dia mereka berdua gitu, yang satu pemain Iceland, pemain piano, terus mereka bikin grup elektronik. Tapi modelnya seperti ini gitu. Wih, ini lebih benar-benar elektronik ya ibaratnya. Iya, berduaan doang. Tapi gimana mereka bisa ngeramu rasa kayak gini ya berduaan gitu, kayak gue nggak punya partner, gue butuh partner gitu, gue butuh satu sosok lagi nih buat lu tanyain nih, buat etokan lu nih. Kayak dulu di Club Etis di chapter 69 gue udah punya Desta, di Club Etis gue punya Vincent, Itong juga sekarang dia kan bekerja di PH ya, PH urusan audio. Waktunya juga dia udah punya keluarga, punya anak-anak. TikTok itu nggak nemu lagi ya, gue berapa kali waktunya sih sebenarnya, bukan nggak nemunya dari segi sosoknya ya. Iya, karena udah menjadi seorang ayah, gue pun seorang ayah gitu, tapi sebisa mungkin gue harus nyempetin waktunya mau kesini nih. Iya, gue mesti alter ego gue mesti jalan nih. Mas, yang lu rasain mas, kalau buat di generasi lu sama di generasi sekarang nih, perbedaan untuk ngeramu musik nih apa? Maksudnya kalau mungkin zaman lu dulu lebih susah membuat ini, jadi orang lebih tidak menyanyiakan waktu sebelum. Sekarang itu pinter-pinter banget. Gila, orang main musik, gue sampai yang gila nih anak makan apaan nih gitu. Terus Brian, ada satu lagu itu yang gue sampai yang gila nih gitu, anak Kelapa Gading nih, anak Kelapa Gading berarti jalan-jalannya sama gue gitu. Maksudnya pola kehidupan itu jalan boulevard segala macam gitu. Tapi dia bisa begini gitu sebelum dia berangkat ke sana gitu. Ya apa ya, karena mungkin googlingnya gampang. Informasi Gampang masuk, lo referensi gampang dapet. Kalau zaman dulu kan buset, lo mesti gue sampai harus nongkrong di Young Offender, mesti ngejalanin ospeknya, lo mesti ngejalanin nongkrong mabuknya, mesti ngobrolin apanya gitu baru dapat informasi. Baru dapat input kan. Lo mesti kenal sama pribadinya sampai lo membawa diri lo nyaman nih sebagai seorang yang nyaman diajak ngobrol sama mereka gitu. Jadi akhirnya lo bisa dengar gitu, bisa diterima, bisa di ini.
effortnya lebih banget Iya. dibandingkan sekarang gitu. Lo mau tahu apaan? Gue mau tahu band, how to make band without producer gitu, tinggal keluar. Udah dapat keret. Lo gimana how to mixing audio, lo gimana cara menghilangkan frekuensi yang sakit di kuping, tinggal googling gitu. Kalau dulu buset, lo mesti datang dulu kayak gue sama Abah. Gue harus dibilang ini musisi. iya, maksudnya gue harus menjalani romantika yang tidak dialami sama anak-anak zaman sekarang gitu. Dan kita nggak tahu kita maunya apa gitu. Gue cuma mau bikin lagu gitu. Tapi sebenarnya masa lalu di mana sih gitu? Lo nggak pernah tahu gitu. Ketika lo bisa find out masa lalu apa ya gitu, baru lo tahu cara memecahkannya kan gitu. Problem solvingnya seperti apa ya, gitu problem solving. Kalau misalnya kayak zaman kita dulu, kita nggak tahu masalahnya di mana gitu. Iya, karena ya bener sih, bener-bener. Kita nggak tahu ini masalah apa bukan. Iya, kita maunya mau bikin, tapi kita nggak tahu masalahnya apa, gimana, hambatannya di mana nanti. Iya, bikin lagu yuk, ayo. Gitu maksudnya. Lo nggak tahu gitu kalau misalnya dulu kayak drummer itu, lo harus seorang drummer itu kayak gue mulai memahami kalau drummer itu harus bisa punya sense of mixing the way he touch every instrument di drumnya gitu, kayak gitu. Itu biar terdengar seperti itu adalah apa, dari powernya lo nyentuh setiap instrumennya gitu. Itu kejadian adalah ketika gue resampling drum. Kita mau drum, take drum gitu, take kick. Ayo take kick, dipasang, miking segala macam gitu. Ayo take kick, tik, tik, tik gitu. Dia masuk gitu. Lihat mic-nya, abang masukin. Oke lagi, tik, tik. Habis itu dia, gua roll ya. Terus dia masuk, tik, tik. Terus dia gitu, peler. Kata-kata itu keluar lagi. Lu peler banget lu bukan mau, ini kayak kan mau take ini gitu. Ini adalah sebuah media gitu. Ini buletan, ini ada membran depan, membran belakang. Ini lo kasih dep, nih, ini getar. Terus ini ada ruangan, gitu. Ini mic-nya di sini. Satu mic di depan yang untuk dapetin attack-nya. Terus satu lagi buat dapetin ruangannya. Lo nginjek kayak gitu. Cari enak dong. Anjir. Oh. Iya, Bang. Oh. Lu nggak bilang, coba lagi, enggak, gitu udah kesel sama gue, udah bete, bungkus. Jalan, udah dapat ilmu baru kan, ilmu baru dan gue, ya gue kan di Amerika sering band dateng gitu, terus gue main drum gitu akhirnya, terus sound engineer temen gue tuh, lo main drumnya gawat sekarang gitu, masa gitu, iya bang, jelas semua terdengarnya, gitu mulai yang gue mulai nyadar gitu, nyari enak gitu deh. Jadi yang lo nggak usah buka di FOH gitu, nggak usah buka ini, gue bisa dengerin ceketa. Oh ternyata dari tangannya gitu. Dan itu gue nggak sadarin. Kalau selama ini gue pikir drummer tuh singkat aja, power. Ternyata nggak gitu. Lo ada kicknya segini ukurannya, lo injek sekeceng apa juga bunyi yang lo hasilkan cuma dep. Ini doang, lo nggak mungkin bisa lebih dari yang ini gitu. Kalau direkam gitu di wave-nya. Terus lo mau yang dik, terus buat apaan gitu, lagu yang mana, di bagian mana, itu pemikiran yang mulai belajar. Dan yang lucunya itu adalah Club Etis sekarang itu manggung, monitor itu kan dulu gue berdosa banget gue. Lu kencengin ya? Enggak, gue dulu, ini gitar gue nggak dengeran gitu, lu gimana sih, ngomel segala macam gitu. Terus, ketika lo minta gitar di depan monitor. Itu kan di belakang gua ada drummer gitu. Ada mic yang itu gitu. Itu kan masuk ke situ gitu. Terus akhirnya drumnya jadi keruh gitu. Pelajaran, makin kesini kita tahu teknisnya lebih benar. Jadi gue sekarang kalau Club Etis manggung adalah yang gue minta cuma di depan tuh yang vokal. Terus karena pakai sequencer sekarang tipis aja gitu. Jadi cuma buat tipis buat tahu temponya seperti apa. Kalau gue butuh gitar adalah dari ampli. Tahu dari situ ya, ini sampai mana nih ibaratnya. Jadinya sekarang gue lebih seneng denger bocoran dari FOH gitu. Jadi FOH-nya pup. Ayo loh gitu. Ngeliat penonton yang dirasain penonton, gue rasain juga gitu. Kalau dulu kan enggak, yang di asli gue minta kick, gue minta bass, semuanya masuk gue minta sini nih. Terus lo mikir satu speaker gitu dengan semuanya masuk situ. Lo masuk situ. Terus
keruh banget di panggung. Belum ada mic lo, mic Iya, lembu. iya. Oke. Ya, mesti pelajaran yang Formula baru yang Formula temukan. baru itu ada satu waktu di mana saat Club 80 sudah ditinggal Vincent Desta, kita manggung dapat jawaban untuk launching produk di hotel di Semanggi. Oke. Apa ya, hotel Semanggi apa ya? Sahid Hilton. Ya, Hilton ya, ada satu ballroomnya itu mental semua kan kalau katanya itu. Bukan itu ruangannya itu akustiknya itu bagus banget. Oke. Jadi lo ngomong di sini nih kayak ini ruangannya gede gitu. Ah. Lo ngomong apa dia gede gede. Gue di situ gue denger suara lo. Padahal gue jauh banget gitu. Oke. Jadi dia sangat kedap, bagus gitu, akustiknya bagus gitu. Terus tiba-tiba panitianya tidak menyediakan FOH untuk alat-alat musiknya. Oke. Berarti kayak langsung di situ. Ya. Dari si apa namanya? Dari Sound monitor itu ya? Bukan sound monitor, jatuhnya langsung dari si Sound ceiling Oh, sound mic. outnya ya. buat mic tok. Oke. Berarti yang power mic. Ini gimana ya? Abah tuh bilang, gue ini gimana? Gue kerja apaan nih gitu? Bisa lah, ayo. Drummernya dulu gue dibantukan sama Raden Si ini sekarang drummernya Rocks. sekarang di apa namanya, Put? Gue lupa. Banyak lah project. Banyak sempat di One Vals juga kan. Ya, di One Vals juga sempat bantuin. Nah, Raden terus Hanil. Jadi main drumnya segini. Lo main. Kicknya turunin. Simbalnya hi-hatnya segini gitu. Oke, bass. Bassnya diatur, dia nih kick, posisi kicknya, ampli bassnya mesti segini gitu. Jadi pasti depan datangnya bareng gitu. Jadi dep deng. Oh, gue baru tahu. Ternyata posisi kick sama ampli bass itu rata. Biar datangnya bareng. Oh ya, yang soalnya ya. Itu nggak pernah gue perhatikan dulu. Gila. Janji. Soalnya yang apa namanya? Yang bentuk temponya si drum itu Kicknya itu yang nemenin itu kan bass. Bass. Oke, iya. Jadi ini ruangan kita nggak ngomongin ditodong untuk keluar di ada sound, nggak ada sound. Kita nggak ngomongin nggak ada sound. Oke. Jadi cuma kayak lu main akustik di ruangan itu. Oke, gitar, keyboard suaranya gini. Jadi depan itu dia cuma duduk gitu. Ada meja nggak? Meja angkat. Dia diganjel itu amplinya naik. Gue di sebelah dia kan dengerin. Oh iya, kick, bass, snare gitu. Tiba-tiba ada keyboard di sini. Oke, gitar sini. Kita nggak usah naikin, sini aja deh. Reverb tambah. Iya. Anjing di sini udah ngisi tuh. Vokal, pep. Dari atas semua kan, siling-siling apa dia di speakernya di atas semua kan. Buka vokal lembu, nggak ada efek apa-apaan. Udah pakai efek hallnya, reverbnya ruangan. Oke. Jadi nggak? Jadi. Oke, ke depan lu bisa begini ini masih produser. Nah itu yang sangat. Nah lo bayangin kalau misalnya ada monitor apa gitu. Di situ gue campur mulai. semuanya campur aduk pasti itu kan. Dan itu mulai gue, mulai belajar ke tahap penataan suara di ruangan gitu, dan beralih ke DAW itu jadinya juga mulai menata gitu. Kalau bisa jangan bertemu nih sini sama ini gimana caranya, berarti dari sini itu dia. Pada saat itu gue mulai mendalami, kreatifnya kurang jadinya. Karena terlalu teknis. Iya, karena terlalu teknis gitu. Jadi gue kadang-kadang sering segila-gilanya gitu, ngebir gitu, langsung mikirin, gue mau ngelupain teknis, bikin aja dulu gitu, bikin rekam gitu. Jadi ada tips dan trik gue kadang-kadang bikin karya lagi ya. Sekarang ini kalau udah mulai mengerti teknis, tinggalin aja dulu gitu, bikin asal-asalan aja dulu. Ntar baru nanti ketika lo udah mulai bener otaknya, baru dirapiin. Gitu. Takutnya terjadi batasan ya. Iya. Karena ya itu dia banyak orang ketika udah mulai tenggelam di dunia studio, udah ngerti ini segala macam, kreativitasnya berkurang. Karena ada batasan-batasannya Ya, tuh. Kempak-kempaknya yang mesti Pakemnya. Jadi lu ciptain gitar gitu, lu ciptain dari main biasa gitar lah, gue main gitar nyanyi, gitarnya nggak boleh begini nih, gitarnya mesti tidak ganggu nyanyi nih, gimana gitu. Tapi kan lu agak sulit ngobrolin itu gitu. Ya sama kayak dianalogikan kalau gitar, mana mungkin kita bikin gitar double setang. Dulu kan seperti itu kan, nggak mungkin. Buat apa kita bikin gitar double setang? Lu main musik nggak? Doi sih. Kalau gue sih kagak sih. Salah-salah aja Mas. Lo main apa? Main apa? Put. Main bass Mas, tapi ya itu Bass. doang ya. Bandnya ada aliran? Ya zaman dulu yang pang-pangan gitu kan, zaman dari dulu.
bawain lagu sendiri atau lagu sendiri ya. cover apa? Lagu zaman dulu ya, era-era gue, era Bad Air, era Noefe. Oi. Era-era itu maunya, cuma ya udahlah era itu. Udah berhenti main band? Udah berhenti sih gue. Masa? Berhenti. Ya tapi masih, maksudnya kalau ngeband sih gue berhenti gara-gara waktu itu gue tinggalin, gara-gara ya kayak kayak Mas Iyep dulu. Gue mesti memilih ke kerja atau senang-senang, tapi karena jadwal di rumah ada bass? Di rumah udah gue jualin semuanya. gitar bolong nggak ada. Udah nggak ada alat-alat masih. Tidak ada yang berhubungan hidup lu sama sekali untuk menciptakan nada-nada atau enggak? Sekarang gue lebih tertariknya ke ini, maksudnya ke visual gue sekali sebetulnya, gara-gara waktu di perkuliahan bukan masuknya ke animasi 3D segala macam. Gue ya sekarang mulai seneng lagi gara-gara ini apa namanya, gue mesti masukin sound yang tepat. Kalau ini kayak orang langkah jalan gimana, soundnya mesti seperti ini, ada langkah tek special effect yang tepat gitu. Gue mulai ngulik lagi belakangan ini nih, kayak ini efek gitar nyocokin kayak lu nggak video klip gimana sih mas, orang genjreng gue masih masukin sound yang tepat. Kita orang genjreng soundnya mesti tepat gitu. Ya gue mah band abal-abal mas, ibaratnya tidak mendalami. Nggak, tapi ya pelaku seniman audio itu kan kita ngomongin rasa ya. Gue bilang itu hebat atau nggak hebat, kayak gue juga tidak ada karya gue yang hebat sekali yang bikin gue jadi kaya raya atau gue jadi terkenal, semua orang menerima karya gue sebagai gila nih keren banget lagunya gitu. Kayak gue sangat mengagumi karya-karyanya Chrisye gitu ya. Itu lagunya gila banget gitu. Lo bisa bikin begini gimana caranya gitu. Frekuensi kita jadi sama sama dia. Orang dia menciptakan nadanya sedih kayak lagu lirih gitu. Aduh, kok gue ikutan melo jadinya seperti itu. Kan berarti berhasil kali. Berhasil. Nah, itu gue bukan tipe yang kayak gitu. Maksudnya belum berhasil gue bikin lagu-lagu seperti itu. Cuma ya gue bikin apa yang gue bisa lah, apa yang gue rasa kayaknya asik nih, kayaknya asik, tapi banyak kurangnya pasti. Tapi di Cinta dan Luka sukses loh. Bikin orang ikut terhanyut dengan itu. Nyatanya gue baru tahu itu setelah bertahun-tahun udah Clapetis sudah tinggal sama Vincent sama Desa, ketemu orang Cinta dan Luka tuh gini-gini. Karena dulu kan yang gue tahu adalah hitsnya Clapetis adalah Dari Hati sama Gejolak. Dua lagu itu gitu. Gue nggak nyangka kalau misalnya lagu Kita Cinta gitu, ternyata ada orang yang ada yang Kita Cinta siapa yang bikin tuh? Gue. Gila tuh mas, santai. Terus maksudnya gue yang ini ada ternyata. Ya ternyata ya lo bikin karya ya, lo tidak mengira lah ada orang yang bisa merasakan apa yang lo rasain waktu itu. Itu cuma sekedar di studio gitu. Gue cuma bilang gue punya lagu gitu. Ini materi nih. Gitu. Cicing dari A C kres minor ke B ke E. Keren nggak? Apaan? Gitu. Gue selalu jadi otak gue tuh terlalu bekerja terlalu cepat ketika menciptakan sesuatu gitu. Ada satu cerita yang lucu banget gitu. Kalian pernah denger lagu Dulu Kau Bilang Clapetis? Itu bukan lagu hits kita sih. Tapi impactnya? Bukan impactnya, itu proses kreatifnya. Gue ngomongin proses kreatifnya itu lucu banget. Gue dapetin dek tak dek tak dek tak dek dek tak dek tak dek dek tak dek. Ih keren nih. Gue kirim sama Desa, Daddy, gue punya materi lagu keren. Ini Zaman BB dulu. Hah? Belum BB. Nokia. Gue masih pakai Nokia Hiu itu. Nice. SMS. Gue punya lagu keren nih. Dek tak dek tak dek dek tak dek tak dek dek tak dek. Asik ya? Terus dibalas lagi reply, asik, keren banget lagu lo. Asik. Dia nyambung nih. Gue juga punya gue punya melodi keren buat lo. Jeng 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 gitu. Tai. Tuh ketemu gitu. Ya, lu tai banget. Coba lu baca nih. Mana gua tahu dek tak dek tak dek dek tak dek tak dek dek tak dek. Itu bisa udah itu. Dek tak dek tak dek dek tak dek. SMS nih. Dek SMS. Gue ngirimin beat lagu itu dari SMS gitu waktu itu. Orang mesti bisa memproyeksikan apa menjabarkan. Dia seharusnya, kalau gue mikirnya dia udah selama ini main musik sama gue ya, maksudnya udah bisa ngebaca pikiran nih. Dia karena dia pas ketika dia bacain orang dia cerita gitu, ada Clapetis yang lain ya, ada Lembu, ada Vincent, ada kru-kru kita, ada itu. Tai banget kan nih orang gitaris gue nih, tai banget nih Yep nih. Ngirim gini, dek tak dek tak dek dek tak dek tak dek dek tak dek gitu. Dia bilang gitu. Terus kita gue tahu lagu bagus gimana. Dia protes gitu, dia protes.
coba lo mainin lagi deh dengan suara lo gitu. Gue ambil gitar, dek tak dek cek dek tak dek. Bisa kan? Kalau lo balas gue jeng. Ini mau di mana orang baca jeng. Kalau dek tak dek Masih tak, bisa. dek. Masih bisa Coba karena ketukannya ya. ketukannya ada. Tapi tetap nggak terima dia. Akhirnya lagu itu jadi, cuma itu habis rekaman di mixing aja. Dipoles lagi. Dan itu jadinya pas kita bikin lagu, kita nggak pernah bikin judul kan. Itu direkam itu udah dek tak dek. Oke. Dek. Lagu yang itu dek tak dek. Nah, Mas, ini pertanyaan ini nih. Aku ada pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya klasik sih. Yes. Kan ada jargon nih mengatakan kalau original is dead. Nah, bisa muncul jargon itu adalah karena sekarang sesuatu yang original itu udah nggak ada, men. Ya. Karena apa yang kita bikin, apa yang kita buat, bahkan dari zaman era-era Renaissance pun, Ya. kamu merefleksikan sesuatu itu dari hal-hal yang sudah ada, terus kamu tarik lagi. Jadi kamu nggak berhak untuk mengatakan hal itu original buatanmu. Itu kalau menurut pandangan seorang Cliff itu fenomena itu gimana Setuju sih? gue. Setuju nggak sih? Setuju. Gue sama sekali tidak ada pernah gitu terlintas di otak gue dalam proses kreatif gue yang gila belum pernah ada yang buat ini gitu. No. Itu gue pasti pernah denger, gue pernah tahu, gue pernah ini, gue pernah kayak bikin lagu dari pasti berlalu ada terlontar gitu. Ini sangat Anggun C. Sasmi gitu. Oke. Di bagian mana yang ada satu bagian yang sangat anggun gitu. Iya emang gitu. Ya adalah gitu. Lo nggak tahu tuh di mana, gue juga nggak tahu di mana. Gue itunya Abah bilang ya ini anggun banget gitu. Jadi gue banyak lagu-lagu yang kayak gue bikin cinta itu gue lagi dengerin Alan Parsons Project. Oke. Tiba-tiba gue pakai keyboardnya Itong, gue rekam tutut dan tiba gue satuin, gue cepetin. Karena kan kalau sequence tuh bisa lo rekam pelan gitu, lu cepetin. Anjing gue berhasil. Tapi ada orang yang menilai ini mirip ini nih gitu. Iya, mirip si lagu Noel teng Silent Morning, cuma ya nyontek sih gue. Ya, maksudnya kita merefleksikan apa yang Sound-sound apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, Iya, apa yang kita rasa. rasakan. Jadi kalau misalnya kayak apa yang gue denger, apa yang gue tahu pada saat gue merasakan melihat satu kejadian dalam kehidupan gue bikin nada, bikin apa itu semuanya dari apa yang gue denger gitu. Agak aneh sih kalau misalnya gue terlahir tiba-tiba nggak denger apa-apaan terus bisa menciptakan itu. Iya, Itu beda lagi ceritanya. Itu beda lagi. Entah suara angin, binatang maupun gesekan-gesekan benda kan bisa kita iya nih. Gue belajar, ada yang aneh lagi, gue belajar soal kalau menciptakan sesuatu yang baru. Club 80s itu sempat waktu terjangkiti 432. Kalian pernah denger? Tuningnya itu 432, jadi bukan di 440. Oke. Itu teknis gue nggak ngerti. Jadi di 440 itu C sama dengan 440 itu kalau kayak tuning gitu, teng C-nya segini nih, E-nya segini. Kalau di 432, teng itu turun. Oh, frekuensinya, maksudnya itunya, setelannya. Dan banyak frekuensi yang 432 itu gue coba riset adalah musik-musik yang sangat chill out, terus kayak kentongan Buddha pada saat orang beribadah itu Kentongan yang besi nih ya? Yang itu yang ketongan yang kayu atau yang besi nih? Yang besi. Oh, yang besi. Yang diputer. kayu. Tuk, ya. Buat mereka meditasi itu nadanya di 432. Oh, oke. Jadi mereka 432 itu memaksa membuat tubuh kita itu lebih dekat dengan alam, terus lebih relax, lebih ini segala macam. Bob Marley 432 katanya. Wah, sih. Riset lu dalam banget tuh. Bukan dalam, cuma gue tuh nyoba gitu. Dan tapi kemarin ketemu sama Ivanka, band-band yang mencoba 432 biasanya bubar. Tapi lu juga bubar tapi kan. Iya, gue gak bubar, masih ada cuma waktu itu Bukan gua ya. sempet berantem lah tuh klub itu soal 432 di panggung di apa ya, di kalian pernah dengar kita main di tiba-tiba pensi Yang di Kuningan. Kuningan. Oh, ya di Kuningan ya. Itu berantem gue mau Vincent. Itu katanya rusuh itu. Rusuh, gue mau Vincent berantem lagi di situ. Gara-gara teknis. Gara-gara 432. Jadi mereka tiba-tiba Om Leo mempertemukan gue sama Vincent untuk berbaikan lah. Oke. Manggung. Oke, tiba-tiba Reunian ya itu. Reunian. Tiba-tiba kita program gue semua sequencer gue 432. Udah settingan itu. Udah di 432 gue dari awalnya ya.
432 selama ini yang ketika lo Dipakai, kalian pergi karena nggak ada drummer dan basis, terus juga gue merasa Club 80s itu tidak bisa ketemu hype yang kayak zaman dulu, yang Vincent Desta, teriakan gitu. Jadi lagu-lagu gue coba bawa ke 432 kayaknya. Lembu juga vokalnya lebih nyaman gitu nyanyinya. Gue setel ke 432 gitu, turunin gitu. Jadinya Lembu nyaman nyanyinya. Terus juga suasananya itu adalah kita main kan di acara-acara mall apa gitu yang pemirsanya belanja siapa nih dari hati, dari hati gitu. Jadi tenang semuanya, tidak ada yang kayak zaman pensiun yang wah ngebakar gitu, nggak ada lagi gitu. Kita udah nggak musim lah, gue juga main gitar juga tuh yang wah gitu, I love you gitu, nggak gitu lagi karena nggak ada lagi jantung dan amplaknya nih. Vincent Desta udah nggak ada gitu, jadi gue coba turunin itu ke sana gitu, berhasil sih. Cuma pada saat itu kita nggak siap untuk ketemu Desta, gue untuk balikin itu ke 440 lagi. Karena settingan awal waktu mereka masih ada masih 440 itu. Sementara alat-alatnya Vincent itu di 440. Wah, dia nggak tahu entah dia minum terlalu banyak apa gue gimana gitu. Jadi dia ngamuk lah. Settingannya dia tuning gitu-gitu, gue bilang, "Vin, nggak nemu 432 bukan 440 gitu." Ya, lu masih ngatur aja lo, aduh. Gue coba aja saying gitu, saya udah main tapi fals kayak udahlah gitu. Gue akhirnya main gitarnya mesti agak ngeband dikit gitu biar nyesuaiin gitu, tapi nggak dapet, ya udahlah gitu. Akhirnya turun panggung terjadi keributan apa gitu, jadinya akhirnya terbalaskan lah. Akhirnya kita bayan, dia menyadari kalau kayaknya salah ya gue ya gitu. Ya udahlah, cuma miskom teknis doang sih berarti ya. Selalu lah Clifton dan Vincent itu berantem tuh gara-gara hal-hal anak pertama. Enggak, hal-hal yang tidak penting. Yang tidak penting tapi jadi masalah besar ya. Seperti pepatah Hungaria kuno, men. Apa itu berarti? Jauh dipurikin, deket dipurikin, jauh dikangenin. Enggak, yang gue bingung tuh kalian tuh saudara kembar tapi akur. Tetap enggak juga, Mas. Pernah nggak kalian ribut? Maksudnya berantem banget apa yang kalian bikin berantem banget? Ya, mungkin kembar nih ya, ngomongin mungkin kembar. Kalau gue masalah kadang-kadang karena ya teknis hal remes ya kayak lu hal remeh yang ibaratnya menjadi trigger. Yang sudah keempetan menjadi trigger. Tapi sampai nggak ngobrol setahun gitu nggak pernah. Kita sama Vincent tuh lu sampai yang diem gitu, kita nongkrong acara keluarga gitu. Acara keluarga ya datang tapi gitu doang. Itu doang ya, maksudnya itu dia, gue kehilangan sosok adik ya. Dan tapi alhamdulillah kemarin pandemi ini terus juga Om Leo bikin kita lebih deket. Gue jadi kayak luntur dikit lah, mulai bisa ngobrolin musik, bisa ngobrolin apa ya, ketidakterimaan gue waktu itu dia membelot dari Club 80s gitu, karena gue manusia yang sangat berdedikasi sama Club 80s gitu. Gue ngeband sampai mati gitu. Club 80s gitu. Lu udah bikin sumpah lu. Kemakan omongannya itu, dia nggak boleh terlalu gegabah. Tuhan apa tadi katanya? Enggak lah, cuma apa ya, gue sama Desta pun sekarang gue kemarin Daddy gitu, berusaha untuk ngasih lagi, tapi mungkin karena kesibukan ya. Tidak ketemu lagi chemistry kimia yang kayak zaman dulu gitu. Coba pakai celana street punk lagi, Mas. Gue sangat berpegang teguh yang apa ya, kalau misalnya lo ketemu teman baru, teman lama jangan dilupakan ya. Itu gue sangat berpegangan kayak gitu. Dan akhirnya pada satu sisi kadang-kadang gue ngerasa gue nggak maju gara-gara itu, karena gue sangat takut gue bikin lagu, bikin temenan baru. Bukan takut apa ya, khawatir gue jadinya. Gue takut lupa sama temen-temen gue, karena gue lupa orangnya. Otak ikan gitu, misalnya tiba-tiba dilempar kail kecangkut, set dibuang, tiba-tiba kail makan lagi gitu. Ya maksudnya gampang lupa. Dan jadi kayak gue agak istriku bilang gitu, misalnya lu tuh orang yang sangat lemah dalam hal networking gitu. Ya kayak kalian gitu, tiba yuk kita bikin video ini yuk gitu. Ada yang mau datang ya, kalian datang sini mampirin gua gitu. Gue bukan sosok orang yang di mana syutingnya sini datang gitu. Gue datang tiba-tiba networking ke siapa itu gue agak mungkin karena apa ya, karena banyak pengalaman gue yang mengajar, yang memprotek diri lo. Memprotek diri gue, kayaknya gue udahlah sini aja lah gitu, yang santai. Jadi networking gue nih mulai terbuka semenjak Dokter Iep. Gue ketemu sama orang-orang baru, gue bikin
minta tolong teman-teman yang ada di kontak gue gitu. Gue bikin project nih, gue ketemu tiba-tiba ada Ivanka Sleng, gue pernah tukeran handphone gitu. Bang, gue bikin project Dr. Iep nih, wah keren nih gitu. Bikin IG live yuk, tiba-tiba gue IG live foto sama dia Ivanka. Ujo, Project Pop, gue kirim ke dia, terus Mas Antohut, siapa lagi ya orang terkenal yang orang-orang yang pernah ada di phonebook gue itu. Gue nggak pernah tukeran handphone ternyata. Pada saat ketemu orang gitu bukan yang, hai gue tukeran teman. Gitu. Jadi apa ya, networking gitu. Lo punya bukannya mengambil kesempatan untuk menggunakan itu untuk keuntungan lo, tapi lo tak kenal dia gitu. Kalau lo butuh apa atau dia butuh apa, dia ada gitu kontaknya gitu. Ternyata gue lemah di bagian sana. Mulai belajar gue di bagian situ, mulai memperbaiki karena gue agak tertutup lah ya dari tertutup. Yes, iya, maaf ya. Iya, maksudnya agak tertutup kalau buat agak memprotek diri lo gitu ya berarti. Bukan agak memprotek, cuma cara nggak langsung gue tiba-tiba jadi malas untuk basa-basi lagi. Minder gue tuh sangat tinggi dan gue jauh banget dari kepengen punya teman baru gitu. Semakin tua kayaknya temen gue berasa kurang. Circle lu emang gue kurang gitu. Jadi teman usia bertambah, teman makin berkurang. Jadi gue berpikir ya udah yang ada aja lah gue pergunakan. Tapi nggak tahu ya, wawasan gue jadinya segitu aja gitu. Pandemi ini sih yang bikin gue berubah banyak. Ayo lebih all out gitu, tapi dengan keterbatasannya yang jalan pandemi aja lo mau all out gitu. Walking, ketemu orang, ngobrol ini. Ya inilah sisi positif ya. Sisi positifnya. Jadi kayak gue nggak bisa seperti ini juga ya. Kayak sekarang apa-apa gitu, kayak kemarin gue nge-host di TV One. Anak gue lucu sekali gitu yang papi di TV gitu. Gue diem dong cuma pas zaman lu belum ada, gue udah ada di TV gitu. Gue pernah hosting satu program Bumbata, Buka Mata Budaya Pariwisata gitu, keliling Indonesia, nyobain baju jumping, Walker segala macam. Guys ini gue sekarang kayak nonton si yang gondrong cakep gitu, yang tau lu di Trans TV. Itu enggak bukan? Tahu gue yang rambutnya kali-kali yang mirip agak boleh-boleh dikit itu Aquaman. Aquaman siapa? Tapi versi kurusnya kan? Iya, Aquaman. Gue lupa namanya. Gue liat anjing cakep banget dia laki gitu, misalnya gagah gitu yang tiba-tiba dia loncat dari mana batu. Dulu aku melakukan itu untuk program itu, cuma gue nggak cakep-cakep amat gitu ya. Cuma dan itu juga programnya Sabtu pagi jam 9, siapa yang mau nonton ya. Cuma gue pernah gitu bikin kayak gitu. Ide seperti itu udah pernah ada nih. Iya, udah pernah ada dan manajer gue tuh bilang, Cliff, lo cocok banget nih buat ini nih gitu, karena lo banget nih rebel gitu. Wah, gue cobain tapi cuma sebatas 1 season 12 episode, udah berhenti. Karena mungkinnya gue tidak jago banget di depan kamera lah. Nah, Mas Yep, lu kalau lihat sekarang pergeseran ya, kalau buat di industri ya, justru TV itu mulai makin kesini kayak makin kegeser kalah sama media-media yang lain, atau platform-platformnya mungkin YouTube, mungkin Instagram. Kalau menurut lu ada plus minusnya nggak sih karena pergeseran itu? Kalau dulu kan orang mau keren mesti lewat TV. Yes. Mesti sentralisasi di TV ibaratnya. Kalau sekarang orang punya dengan adanya mungkin YouTube, mungkin dengan adanya TikTok, mungkin lah bisa dengan adanya Instagram orang bisa. Sekarang kembali ke bagian yang gue pernah denger dulu yang terserah gitu. Terserah. Lu mau bikin apa ya terserah gitu. Bodoh amat gitu. Sekarang kan lu tidak tergabung di major label ya. Semenjak Vincent Desta keluar, kontrak kita sama label beres, terserah gitu. Itu mulai keluar ada ngomongan terserah gitu dari Abah. Terserah lah gitu. Sekarang kan terserah gitu. Dan gue melihatnya terserah itu adalah ke pangsa pasar industri apapun. Semua orang sekarang tuh terserah. Lo mau milih apa gitu. Lo buka handphone lo mau, gua mau tahu soal ini, gua mau menikmati musik, gua bisa buka iTunes, gua bisa buka Spotify, gua bisa buka Joox. Satu platform doang. Tapi ketika lo ngomongin genre, gua mau nih sore nih gua ngomongin lagu Sunset. Lagu Sunset tuh apa? Chill gitu. Sana. Oke. Ada tempatnya gitu. Dan lo bisa milih. Jadi ada masing-masing gitu ya. Ada masing-masing. Jadi semua orang itu ya sekarang pinter-pinternya, bukan pinter-pinternya apa ya, rezekinya sih. Kayak kalian nih bikin channel YouTube gitu, siapa yang mau nonton gitu. Ini ada orang gila, 2 orang kakak beradik kembar lagi bikin acara talk show, ngobrol apaan aja gitu.
apa nih gitu, itu menyangkut di channel itu gitu. Jadi adalah pilihan gitu. Oke. Dan ketika dia memilih itu adalah jalan rezeki kalian gitu kan. Maksudnya entah ini udah jadi monetize untuk kalian dapat rezeki dari pekerjaan ini atau apa ya. Apa ya, kalian melakukan ini pasti dengan setulus hati dan gue sangat angkat topi ya di bagian sana ya. Kalian bikin ini pasti bukan untuk mencari kaya. Enggak. Iya. Gue pengen kenalan dari mana? Enggak, bukan ya maksudnya bukan kayak orang-orang YouTuber yang pengen bikin channel YouTube pengen kaya gitu. Kalau pengen kaya kalian tadi udah di jam 2 juga kalian udah stop yuk udah beres. Dapat nih sejam. Oke. Udah beres gitu. Tarik iklannya kayak gimana ya bodo amat gitu. Tapi kan kalian nyari rasa gitu. Ngobrol sama gua, ngeluangin waktu beberapa jam ini ngobrol sama gua, ngalur ngidul, menggali gua, pengen tahu, pengen kenal segala macam ya kalian nggak cari sesuatu, kalian nyari seneng. Iya. Ya nyari seneng dan itu gua hargain banget gitu. Saya ini berdua nyari seneng ternyata. Ore, ayo gitu. Ya nongkrong bareng direkam Sunsetan. sunset. Rooftop, men. Kapan-kapan Jakarta Utara kita sunsetan, Mas. Mataharinya mulai sini. Ya, maksudnya sunset tuh santai setan. Oh, iya. Enggak, itu bercandaan temen gue tuh. Sunset Pak, sunset bir. Sunset bir boleh tuh. Jadi setiap sore itu selalu ada sunset bir gitu. Santai setan gitu. Oh, iya. Santai setan sih. Nah, kedepannya Mas, kalau dari lu sendiri apa proyek jangka pendek lu nih buat? Jangka pendek gue sekarang gue terlibat di One Fest. Oke. One Fest itu sangat gue baru syuting 6 episode, ketemu sama musisi-musisi. Ternyata menggali gue nanya sama Vincent gitu, maksudnya ini gimana ya nge-hosting gitu. Gue hosting, lo harus menjadi kayak tuan rumah. Oke. Gimana lo merasa One Fest itu adalah tuan rumah, itu karena kemarin gue sempet ada satu episode gue yang follow Instagram kita @onefest_tv1 gitu. Oh, oke. Tiba-tiba gue hah? Ayo lagi ya Cliff, ya apa teker? Nah apa sih gitu, terus gue akhirnya di ruangan mikir, oh gue tidak merasa milikin gitu. Pada saat gue bilang kita, gue berasa kita, emang lu siapa gitu, gue takut gitu, ada perasaan seperti itu gue. Lu kan host baru gitu, tiba-tiba lu bilang kita gitu, maaf ya gitu, gue tiba-tiba ada perasaan itu, gue kayak terlalu banyak bisik-bisikan berkecamuk omongan gitu di dalam gitu, kayak lu kan host baru gitu. Ternyata orang-orang nggak mikir seribet itu. Orang pengen lu all out, lu pengen lu ngeblend sama dua host lain gitu. Bosnya TV One juga ngobrol sama gue, yep, Cliff, lu ngeblend dikit Cliff gitu biar lu milikin program ini. Ya bang, maaf, gue kemarin tadi kayak Ada batasan. Iya, ada batasan karena gue dibohongin sebenarnya. Gue dibohongin sebenarnya, nggak dibohongin banget, literally dibohongin ya. Tapi Bang Ivan kan telepon gue gitu, yep, bantuin gue yuk gitu. Karena kemarin Dr. Yep itu dia sempat bantuin promotion segala macam di sosial medianya dia. Gue dengan senang hati Bang Ivan kak, apapun gue bantu gitu. Nge-host. Apaan? TV One. Sebelumnya juga gue nonton nggak pernah TV One. Gue pernah dengar gitu. Klapetis ditawarin temen gue dikerja di TV One. Bikin program di situ. Iya, bikin program. Main yuk, Klapetis yuk gitu. Tapi kolaborasi sama Vincent Desa, wah repot. Iya. Kemarin aja Synchronize Face aja seribet itu gitu, seribet bukan kita bikin itu jadi pertunjukan yang ini gitu. Kalau misalnya kita tiba ada lagi kayak nggak Harus special, moodnya harus disatuin, iya, agak ini itu nih. udah beda lagi gitu. Sementara yang satu Mas Om Leo lagi nih. ketemu Om Leo lagi nih. Ya itu dia. Jadi gue tahu itu terus akhirnya iya, soalnya host sebelumnya Bang Thomas berhalangan karena manggung ya. Gue akhirnya 2 episode, tiba-tiba besok di-calling lagi, episode 3 dong. Nyambung nih kayaknya. Tiba-tiba, ya itu dia ada itu dia Tuhan kasih apa ya, kasih Jalan. kayak jalan, kasih rezeki ya, mungkin ini rezeki anak-anakku ya. Gue dapat kerjaan ini, gue kayak belajar lagi tuh, datang hosting, artikulasi segala macem gitu. Gue Kayak Ron Burgundy lu. Iya, gue nonton belum itu gak sih lu? iya bener nonton itu. Gue belajar lagi gitu. Hai, selamat malam, gue Clifton Rombes alias Dr. Iep. Ketemu lagi di One Fest. Jangan lupa follow sosial media kita, Instagram. Oke, terima kasih. Gue ngebayangin lu kayak Ron Burgundy. Iya kayak dan salah satu OB-nya Lemon ID itu ada namanya Ricky. Dia
kemarin itu yang hari kedua gue syuting, kan satu hari syuting 2 episode. Oke. Di hari keduanya 2 episode lagi, dia nemuin gue gitu. Bang Cliff, acting lo keren gitu. Asik. Gue diem gitu. Tai gitu. Acting apaan gitu. Lu bener-bener beda bang. Di depan kamera lu beda gitu. Itu pura-pura beko gitu. Gue tampol gitu. Tapi dia tadi telepon gue, baru sebelum kalian datang tadi dia telepon gue gitu. Bang, gue belum pernah gue ketemu sama orang yang seterkenal abang, terus sehumble abang. Tayah gitu. Maksudnya dia ada banyak yang dia tidak menyangka gitu. Lo mau terima telepon gue gitu, ngobrol sama gue gitu. Gue kan OB bang gitu. Iya selalu lah. Gue kan bagian bawah, nggak ada di hidup gue, nggak ada bagian atas bagian bawah. Lo gue ketemu kenal sama lo, gue teman gue gitu. Kita ngobrolin apa gitu, hore lah. Cuma dia entah gitu, gue mencoba merubah persepsi dia soal atas bawah gitu, nggak ada. Hierarki gitu. Hierarki itu nggak ada di hidup gue gitu. Misalnya lo ketemu sama gue, lo kenal sama gue, karena pertama kali lo datang hosting ini siapa ya orang ini ya datang gitu. Oh ternyata lo gitaris Club 80s. Lo ternyata Bang Vincent gitu. Jadinya orang tuh semua yang oh ternyata lo gitu. Ya mulai gitu. Jadi gue lebih suka pangeran nyamar gitu, yang tidak kelihatan siapa-siapa. Gue melihat gue sebagai sosok orang yang menyenangkan, teman yang menyenangkan gitu. Jadi ketemu sama gue ngobrol, hai apa kabarnya, wah asik gitu. Bukan dari sekedar sosial medianya lo bukan sosial media, taraf hidup sosialnya lo gitaris siapa gitu ya. Gue bukan siapa lah, tidak ada karya hebat di hidup gue gitu. Cuma jadi ketika gue ketemu sama siapapun gitu, oi apa kabar, baik, ini sehat gitu. Itu masih ngerokok masih, ayo pagi. Itu sosok yang rendah diri seperti itu men, tapi orang lain kan melihat kan, wah ini karya-karyanya di era-era entah itu lu dipermusikan, lu mungkin di era-era lu penggarapan video klip lu anjir nih doi ini lu nggak pernah mungkin lu sebagai pelaku tidak pernah menyangka, tapi kan impact-nya kan lu nggak pernah tahu kan. Orang anggap lu exploded, explosive, keluar. Enggak lah, itu juga Club 80s juga kejebak dalam artian yang Desta yang gabung Club 80s. Hah? Main gitar ngapain? Gimana? Gue kan main bass gitu. Udah tambah 2 senar doang, tenang, gampang kok. Lagu-lagu 80-an tuh cuma treng keyboard semuanya. Ternyata nggak gitu. Itu untuk di Club 80s, untuk di karya-karya lu yang lu penggarapan video klip kan lu nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu masalah itu. Apa jadi yang jalan hidup gue lucu banget yang ketika Desta ngajak gue ke Club 80s gitu. Dia orang banyak merubah gue dari itu. Dia sih, gue berterima kasih banget di bagian gue mempercayakan bikin gue pede untuk bermain musik ya. Oke, di part musik itu karena ya. gue udah putus asa kan dengan keterbatasan gue sebagai seorang manusia. Yang kemarin yang tadi lu cerita tangan lu gak bisa belok itu. Ini sampai akhirnya gue mau operasi gitu. Jadi gue tuh pernah datang ke dokter di usia gue SMA gitu, gue pengen operasi. Ada solusinya emang? Ada solusinya? Bisa dicabut. Anjir. Dicabut, dioperasi, dicabut. Pasang lagi? Enggak, di potong gitu ya? Potong. Oh. Tulang ini dipotong. Tapi ada kemungkinan ketika gue udah tumbuh dewasa di usia itu, bukan tumbuh lagi. Jadi motorik gue karena udah syarafnya udah terbiasa dengan begini nyangkut. Pada saat gue pegang apa-apa tiba-tiba jatuh gitu. Gue nggak sadar kalau itu terlepas atau apa gitu. Berani nggak lo? Resikonya terlalu besar sepertinya. Lu sekarang terganggu nggak? Terganggu soal main musik gitu. Tapi dokternya bilang gini, lu gitaris Club 80s kan? Kok dokter tahu sih? Tahu lah, gue lo Bang Vincent ini, gue tahu lah Club 80s. Cukup lah gitu, maksudnya lu apalagi dikejar gitu ya. Udah lah, misalnya lu pengen jago main gitar apa gini aja gitu, nikmatin gitu. Ya bersyukur lah. Iya, pas ketika dia bilang bersyukur, gue iyalah ya, gue dikasih sama Tuhan kayak gini gitu, kayak mengubah kayak operasi plastik kan jatuhnya. Sama aja gitu. Gue kurang cakep nih, gue mancungin dikit lah. Ya kan kayak gitu kayak ya nggak udah lah ya, diterima gini. Gue main juga nggak rapi-rapi amat, tapi nggak apa-apa ya, nggak rapi amat. Masih bisa. Gue tuh Julia Estelle. Rapi amat. Baju suntikan mas. Enggak. Di saat lu pegang stick drum nggak masalah sih dok, lepas. Tapi di saat gua pegang Fender Amerika ini lepas, ini bisa bahaya ini. Ini. Nah kalau untuk si dokter Iyap ini, lu ada rencana apa nih sampai ke depan ini?
Dokter Iep sebenarnya gue kemarin itu dia single kedua. Video klip mungkin mau gue garap. Video klipnya sempet udah ada obrolan sih ketika gue melahirkan anak gue. Itu kan gue rehat tuh kemarin, rehat lahiran. Kita mixing, udah kayak mixing lo urus anak lo lahiran dulu deh. Lahiran di bulan Juli kemarin. Lo urus anak lo lahiran, ya udah, gue urus anak gue lahiran di rumah sakit. Gue teleponan gitu, yes, lo selamat ya gitu. Gue kirim foto anak gue ke abah gitu. Video klipnya lo mesti tampil gila nih, begini ada konsep banyak lah. Tapi ya terhenti lah karena ada masalah satu lain hal. Jadinya gue sekarang seperti kehilangan pasangan, tidak ada teman ngobrol, konsultasi gitu konsultasi, ya, tektokan nggak ada. Untuk yang seperti gue bilang tadi, gue kasih dengar kalian itu cuma sekedar bikin aja lah gitu. Dan juga momennya seperti sekarang ya, kalian udah denger tema lagunya seperti itu. Gue kayak nyari apa ya, momen gue, orang-orang lagi sibuk pandemi, lagi sibuk mikirin kehidupannya, kita ke depan gimana gitu. Tiba gue ngomongin soal ini gitu. Jadi kayak momen pasnya apa ya, nggak tahu gue. Tidak ada arahan, tidak ada pegangan gue yang ngasih ide atau apa. Jadi berjalan dengan waktu gue mikir kayak Valentine nih, berarti Februari. Tiba-tiba gue tukar pikiran sama istri gue lagi gitu. Istri gue yang notabene jauh banget dari musik seleranya. Iya, selera jauh lah, nggak mendengarkan apa-apa. Dia mendengarkan banyak lah musik, tapi musik dia oke musik. Gue mau ngomong, ya udahlah, gue tampung lah pendapat lu karena nggak ada yang lain. Ya, jadinya gue terima aja dan masukan buat gue juga jadinya. Tapi mau ada kedepannya bakal ada visualnya itu kan bakal lu garap ke depannya. Mungkin ya visual kan nggak terlintas beberapa sedikit 1-2 ide sih muncul lah ya, bikin video musiknya gitu. Entah lo mau bikin video klip di sini kan, anjir, ini udah komplit nih. Propertinya udah banyak nih. Enggak lah, nih lantai 3 rumah bapakku. Ini harta karun semua nih Mas. Mungkin orang liatnya wah ini tumpukan, tapi gue liat harta karun semua man di sini. Ini semua ada di sini ibaratnya. Gue berapa kali ngajak Klepetis untuk coba di sini live IG yuk, apa kita bikin karya gitu di sini gitu. Cuma ada pertimbangan lain yang terlalu gudang ya gitu. Kita enggak lah gitu, ya udah nggak usah lah. Gue ya tiba-tiba kalian datang sini ngeliput tempat ini gitu, ya nggak tahu nih bukan tempat yang mewah banget kayak orang punya studio yang mewah gitu, yang tadi kalian masuk aja perlu divakum sedikit ya, berdebu gitu. Karena kan biasanya jarang orang yang studio recording mau bolehin orang buat ngerokok gitu, baru orang hatian tuh baru ngerokok. Iya, karena kalau AC nggak nyala boleh ngerokok, tapi kalau AC nyala iya maksudnya baru kebanyakan jangan rokok di dalam ya. Jangan rokok di dalam ya. Ini gara-gara gue dikasih pinjam itu sih, Telecaster gitu. Oke. Vincent ngasih pinjam gue Telecaster tuh, sialan banget ternyata. Ya, udah hak milik itu. Gitar hak milik itu. Dia beli Gibson yang kayak model Dave Grohl gitu. Lo mau nyobain nggak? Bawa pulang? Nggak mau. Itu ya tele itu, gue disuruh bawa pulang. Cobain aja tuh, cobain. Nggak mau gue, karena apa ya? Gue takut kepengen. Takut ingin merasa memiliki. Kepengen itu jahat gitu. Ketika lo, gue sadarin itu, kalau misalnya gue rasa gue kepengen, gue akan berjibaku untuk mendapatkannya gitu. Jadi gue menghilangkan diri dari kepengen, apalagi udah punya anak ya. Iya. Kalian ngerasa lah udah punya anak kan gitu, misalnya kepengen itu luntur banget ketika udah punya anak gitu. Gue pengen ada kebutuhan lain yang ini. Gue pengen ini gitu, gue pengen ini, tapi anak lu itu bajunya itu aja gitu. Ketika ini anak lu baju lu sempit, tumbuh besar gitu dia. Ya udahlah. Jadinya ya itu dia kepengennya, udahlah, kepengen itu jahat. Jadi kepengen itu gue jauhin. Lihatnya enggak jadi. Ternyata lu sentimental Mas ya, dalam Deep man. Terlalu dalam. Tapi kalau dibilang introvert sih enggak. Introvert enggak. Dalam, deep sih. Terlalu mikirin, jadinya kadang-kadang ada hal yang nggak perlu gue pikirin, dan hal yang nggak perlu gue ceritain seperti ini. Berapa jam ini gue seharusnya nggak cerita kesalian. Gue cerita air matanya men. Kita butuh air biar mata. dramatik Indosiar gitu. Menyebut produk. Biar dramatik kayak itu temu kangen. Kita butuh air mata. Tapi ternyata kalau banyak orang yang nggak tahu, ternyata dibalik sosok lo yang, mesti kalau di Klepetis lo banyak sosok yang lebih pendiam ya ibaratnya kan.
brand image lu kan, oh si Cliff nih orang-orangnya sosok yang lebih Tidak speak up nih. Iya, Ya, lebih speak banyak. up di kala interview atau tampil di depan. sudah ada depan kamera, jatahnya ya. itu. Tapi kalau misalnya di belakang panggung teknis segala macam, jangan lah gua dibikin lagu kan. Iya, buktinya dari J ke G. Kok G? Kenapa G? Kenapa A minor gitu? Ketika lu ngomongin cinta A minor itu kan rasanya pedih. Nah, Apaan gitu? Terlalu speak up. Ternyata ya ini Doi kan teknis banget, ternyata di belakang sebuah band yang gede itu ada orang yang harus memikirkan ini nih. Band apa? menengah, gede kalian gua Ya. koreksi itu bagian sana menengah mesti. Kalau menurut gue sih gede sih mas, nggak mungkin kalau menengah kalau Enggak ngomongin lah, sama orang yang lebih gede sih. Club Etis gede, enggak lah. Club Etis enggak lah. Kalau menurut lu mas, kalau menurut gue Kan kita beda, beda. ini kan kita Ngomongin gede itu audiens kan. Oh, oke, Audiens. iya, Ya. iya. Kita kan audiens Tidak, sebenarnya. tidak merasa gede karena apa ya? Karena itu dia kebohongan yang kita terima ya, maksudnya kita pun jadi merasa sebesar dari hati ya. Orang Oke. kayak tadi yang gue cerita si Ricky yang kerja di Lemon ID itu nelfon gue, Mas, setiap gue mau nembak gue selalu nyetel lagu itu dari hati gitu. Baru gue ngomong sama dia biar dia ada maksudnya moodnya itu frekuensi disamain dulu biar gue nembaknya enak gitu. Oke, gitu segitunya gitu. Tapi kita nggak merasa itu sebagai sebuah kayak hebat karena itu tidak merasa itu rugi. Kalau Secara finansial. Iya, finansial. Finansial. Karena kita tuhnya rugi ternyata enggak. Kita ditipu di bagian sana tapi Dikorpein nih. jadinya apa ya rasa milikin kalau misalnya kita Apa band ya? hebat itu band kita udah bikin karya yang bisa menginspirasi banyak orang enggak jauh banget karena ya itu dia seperti gue bilang pada saat itu diumumkan di depan di forum Oke. itu patah hatinya gue berasa banget tuh. Aduh, gitu. Vincent Desta Lembu gitu gila bikin lagu kayak gimana lagi nih gitu kita mesti kayak gimana lagi kalau misalnya nih nggak laku-laku amat tapi oke lah gitu nggak Oke. rugi tapi nggak rugi gitu jadi kayak Masih ada legowonya nih. yeah. Ah, udah. Ya memang kita bukan band kayak Dewa kayak Kahitna Kan beda, ini kan beda segmen Padi, ya. oke gitu tapi waktu itu dibilang rugi Secara finansial. finansial rugi Warner tuh rugi oke Warner Music rugi gara-gara kita gitu berapa duit yang spend mereka untuk promotion untuk rekaman untuk apa gitu Kayak pukulan gitu mas, dia gitu. sangat lah dan ternyata baru aduh gue cerita di depan media lagi ada ada kayak markup studionya gitu maksudnya studio itu berapa yang harusnya gue terima sebagai produser pelaksana Oke. itu ya gue dapat sekian gitu ternyata pas dilihat dari Warnernya ngeluarin duit segini anjing kok segini sih karena waktu itu gue mengatur yang datang ada satu OB-nya studio makan tadi yang datang si Desta ini beli makan segini di sini ini segini bang Oh, mulai berhitung. Ada ininya nih, ada apa namanya? Ada uang makan uang segala macam itu kan gue bikin gitu Ya, misalnya ya. tiap hari Ada rinciannya ya? irit-irit gitu wah hari ini makan jangan Padang Jaya ya kayak Padang yang itu lagi itu yang murah nggak nasi gorengnya lah gitu tapi take vokal oh iya gorengan jangan nih apa ya gitu yang ngatur makanannya tuh. Memikirkan itu. Iya, dan pada saat apa ya ketika lo terima kayak lo produser pelaksana sebuah karya rekaman album, mau makan apa? Telepon Pizza Hut, apa burger Carl Junior gitu, apa Burger King makan gitu kan harusnya gitu gitu. Oke, iya. Habis nggak habis kasih orang yang di luar sapam atau temen-temen Yang di sekitar situ Iya, lah. iya. Tapi nggak gitu, jadinya kita mesti irit yang Oh, ini. ini wah Menekan segini. cost produksi nih. Cost production gitu dulu dapat dari segini dari Warner ternyata pas tahu segini masa segini sih ya gitu enggak kita cuma dapat segini gitu anjing Ini gue agak- mesti ini mesti bikin dan di itu album Jadi bahas logat kita aja dari Bali. Tapi kita pakai 3 bahasa, Jawa, Kalau di Bali, Indonesia. tapi Islam kalau misalnya Muslim tanya kalau misalnya kan emang dari ini. oh Jokau. oke bukan Hindu ya Bukan Hindu. gue kayak ke waktu itu sempet ibu bapak gue nggak ada kan kayak sempet kayak karena bapak gue Muslim bapak gue Nasrani ibu gue Muslim gitu kayak Jadi gue mencoba. bukan coba gue kayak Mas, tidak gue mau minta rokok, Mas, ya? silakan dengan senang hati kayak tidak mau gue nggak perlu memihak gitu Oke. kayak Yeah, gue kayak agnostik. kayak gue mau Hindu gitu cuma kayak karena gue suka Bali ya Ah.
semuanya bebas gitu, kayak orang beler tengah jalan apa-apa gitu ya. Ini adalah saat dia berhubungan sama alamnya, berhubungan sama nalurinya, berhubungan sama nuraninya, lagi nyoba apa gitu. Tapi ya Mungkin salah kali gue. tapi kalau ngomongan dalam Hindu pasti lebih ketat Mas sebenarnya Mas. Betul ya. Lebih ketat itu sebenarnya di Hindu itu. Lah gue dulu kan sempet ke pura sembahyang, tapi gue akhirnya mikir panjangnya gini. Gue yang di awal aja nih gue belum bener, sok-sokan kabur ke tempat yang lain, ibaratnya mencari yang enak di sana. Lah, di sana itu belum tentu juga Ya. enak kali ibaratnya. Di yang ini aja gue nggak bener, gue lari ke sana, emang gue bakal bener di situ. Karena Gue gue hanya waktu itu pada saat itu pemikiran yang biar tidak menyakiti salah satu, jadi mau tidak mau menjadi memihak jadi penjahat yang tidak menyakiti, cuma tidak berhasil. Dan akhirnya gue memutuskan Ya udahlah. muslim aja lah gitu. Balik ke cerita launching ya. Launching itu mungkin beberapa teman-teman udah denger lah Vincent cerita sama Soleh Solihun gitu. Nah itu salah gue mengaku banget nih, gue sangat tenggelam di project albumnya Club 80s itu. Gue sendirian bikin lagu banyak 8 gitu, terus ngurusin produksi, ngurusin makan, kru, makan yang datang, makan ini, belanja ini. Gue pegang duit banyak gitu, kayak wah, tapi ternyata nggak banyak-banyak amat untuk sebuah produksi album. Jadi kayak mesti irit-irit, mikirin save, mikirin ini. Nah itu pada saat itu gue menutup diri untuk mendengarkan segala macam karya yang lagi ada takut ke intervensi gitu. Kadang-kadang gue denger waktu itu pernah di album keberapa gue denger Sila, keren nih. Tiba-tiba ada beberapa lagu yang ini Sila nih gitu. Jadi terdistract. Iya, terdistract gitu, ke bawah ke sana, jadi gue nutup gitu. Nah, Wali itu lagi yang bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Ada satu waktu kita pas saat album itu sudah selesai, kita latihan untuk persiapan launching. Tiba-tiba bercandaan lembu Nyeletuk itu nyeletuk bapak-bapak, ibu-ibu. Tiba-tiba Itong main, Vincent main, Desta main. Lagu apa sih? Gua ya lu gak tahu. Gue gak tahu gitu, lagu siapa gini? Lagu apa sih ini gini? Wali. Siapa ya? Gitu. Wali siapa? Wali gak tahu gue. Wali siapa gitu? Ternyata ya itu dia, kesalahan gue adalah ketika saat 4 orang lain dalam personil band lo tuh bercandanya ke sana gitu. Harusnya gue mengikuti. Iya. Lu gak nyambung gitu. Tapi gue merasa sih, maksudnya bukan merasa, gue kayak gue nggak update nih. Itu dia keputusasaan gue, dan gue juga bukan gitaris yang kayak bisa ngebaca dari G ke C ke D gitu, nggak mungkin. Gue adalah gitaris yang latihan G C D, pada saat pindah Desta ganggu, gue pindah G. Distract gitu ya? Iya, gue nggak bisa kayak improve kalau emang bisa pindah minor. minor gitu, gue nyari ini cek res minor. tiba-tiba lu bisa ngikutin gitu. Enggak, gue nggak bisa gitu. Kecuali ada yang nge-get lo gitu. Iya. Bener gitu. Iya, nah itu gue merasa itu kelemahan gue, dan gue menutupi kelemahan gue dengan marah gue. Pada saat itu di panggung kita main di depan fans kita, di depan wartawan segala macam, tiba-tiba muncullah ide yang bapak-bapak, ibu-ibu mentang lembung kayak gitu. Gue Apa ini? anjing, bercandaan studio latihan dibawa ke atas, launching. Gue ngamuk di backstage. setelah turun panggung gitu-gitu. Bu, lo maksud lo apaan sih, Bu? Gue nggak pengen terlihat gue nggak bisa main itu, gue nggak tahu lagu itu apa gitu. Gue terlihat bodoh banget tadi gitu. Terus tiba-tiba Desta nyolot sama gue yang, lo gimana, lo nggak santai lo ya begitu, kita kan bercandaan, udah gitu, kita teriak-teriak udah gitu, lo anjing lo bilang gitu. Maksudnya gue, itu dia salah gue gitu, maksudnya gue terlalu emosi, maksudnya gue nggak bisa gue dan itu gue ternyata udah gue konsultasiin sama beberapa orang, lo nggak bisa gitu lah ya gitu, emosi lo tuh terlalu meledak-ledak gitu. Ya habis gue di atas, ya udahlah gitu, gue salah gitu. Pada akhirnya gue keesokan harinya semua pulang, gue bikin lah surat permintaan maaf 2 lembar 3 lembar, duduk di forum Club 80s, gue bagikan satu, gue fotokopi, gue bagikan satu-satu, gue ngomong duluan, gue minta maaf, gue ternyata terlalu tenggelam gue dalam proses, terlalu larut dengan terlalu larut dengan proses, romantika proses penggarapan kemarin album ini. Terus pada saat launching gue meledak. Pada saat ini gue hanya pengen, karena gue
gue merasa kalian tidak mengerti gue sebagai seorang gitaris yang punya keterbatasan main gitarnya, keterbatasan wawasan. Gue tidak mendengarkan musik-musik mainstream pada saat itu. Ketika bercandanya Wali jadi bercandaan, gue soalnya ya udahlah, bukan gue mungkin lagi di bagian apa ya, di bagian lu mau nyela apanya nih, kayak misalnya kayak gue ngeliat liriknya lah apanya gitu, apa yang mau dicela, cuma itu karena gue nggak tahu nih gitu. Iya, nggak dapet, ternyata itu bukan sesuatu yang baik gitu, dan gue menyadari kesalahan gue permintaan maaf segala macam, cuma itu dia pada saat itu udah terlambat gitu. Sudah situasinya sudah udah keruh. Terlambat. Akhirnya Vincent sama Desta karena kejadian itu puncaknya sih, ada banyak kejadian lain yang aku semua akumulasi lah ya. Triggernya pas itu tuh. Triggernya pas itu akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari keluarga ini. Akhirnya lo gimana ya? Gue di sini lah, gue jagain keluarga ini gitu. Mesti ada satu yang mempertahankan. Iya. Jadi gue mempertahankan lah, gue ada di sini gitu. Misalnya kalian yang ngajak lo, Desta yang ngajak gue masuk Club Etis, gue di sinilah gitu untuk menebus kesalahan gue sebenarnya. Ya itu dia sih. Gue akhirnya lo tau nggak? Gue bikin video klipnya Wali. Serius? Iya. Nenek lo ngulik cari Wali itu seperti apa, lo mencari tahu. Enggak, gue akhirnya pas ada Club Etis sudah mulai turun, gue mulai bikin itu Wali, lupa gue bikin video klip nenekku pahlawanku. Oke. Itu video klipnya itu gue bikin gitu, gue ketemu anak-anak gitu. Gue diketawain lo. Enggak ya, anak-anaknya asik gitu, gue nggak ada yang tahu soal ini. Dan ini juga gue baru cerita ini cuma anak Club Etis yang tahu, dan kalian berdua tahu, dan sekarang semua orang tahu di sini. Akhirnya Soal itu gitu, Wali gitu. Jadi gue tiba-tiba ketemu sama Wali dan gue gak ada masalah. Enggak, maksudnya pas ditonton lu bikin video klip Wali, nenek yang maksudnya Wali tuh ini. Iya, gue akhirnya nenekku pahlawan gue itu kan lagunya juga ya sempat booming juga ya. Iya, sempat booming, ya, nenekku pahlawanku gitu, yang si pemeran neneknya itu si, aduh gue lupa, bukan bukan Wali Sutina, siapa ya, gue lupa ya. Jajang Cenur. Bukan. Bukan. Gue lupa tuh pemeran ibu itu. Ya itulah ya. Itulah. Nah, tapi pada saat itu kayak di situ gue mikir gitu pada saat itu. Ketulah nih gue nih. Ketulah gitu. Tuhan ya, itu dia, Tuhan sayang sama gue, apa-apaan tuh selalu dikasih jawabannya langsung. Saat gue apa yang gue lakuin gitu, kayak nih lo rasain gitu sama mereka gitu. Gue soalnya lagu itu akhirnya gue explore gitu, Wali, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada lu nyari itu. Ternyata kenal banget ya, gue nggak tahu lagi itu. Karena lu fokus di situ kan kemarin di praproduksi itu kan. Iya, gue merasa di atas panggung itu pada saat itu adalah gue bapak-bapak dari mana sih, CG apaan sih lagu gimana sih, chat gitu, pura-pura yang nih The Cure bukan, gue mesti masukin nih apa, kemana nih? Sex Pistol bukan, apa kunci gimana, distortion kah, clean kah, atau gue cuma sekedar teng gitu. Nggak tahu gue. Itu dia sih. Pada saat gue tidak berkuasa untuk melakukan apa-apa, gue merasa marah, dan itu gue melampiaskan emosi gue pada saat di belakang panggung dan tidak tepat gitu. Pada saat orang-orang semua antusias gitu ngeliat, weh Club Etis album baru gitu, terjadi keributan itu. Ya, apapun itu. lah itu cerita masa lalu. Itu kan yang membentuk diri lu sekarang, yang lebih dewasa. Nah, itu tidak pernah lagi gue ngobrol sama Desta sama Vincent soal Wali. Bukan soal Walinya, tapi semenjak itu udah akhirnya komunikasi agak memburuk lah ya. Hancur. Gue sama Vincent udah sebatas intro doang. Gua sama Desta yang biasanya dulu Ceng-cengan temenan banget gitu, yang sekarang yang Dad, gimana Dad gitu. Saya telepon juga yang, "Ntar ya gue lagi syuting." Ya. Apa yang enggak. Udah habis itu chatnya berhenti, tidak ngobrol juga. Tidak sehangat dulu lagi gitu. Jadi memang kayaknya urusan keegoan gue untuk tidak terlihat bodoh di panggung itu, kok kalian tega sih bikin gue terlihat tidak mampu di saat itu, launching kita. Cuma ya mau gimana waktu itu 4 lawan 1. Dan gue yang bersalah itu sebenarnya gue. Harusnya gue ngeblend ke mereka. Gue harusnya cari explore. Zaman itu udah mulai Blackberry, gue harusnya cari lagu itu, gue cari kulik gitu. Oh, mereka kepengen bawain Wali di atas panggung untuk bercanda-bercandaan nih gitu. Karena lu nggak nyangka juga di studio dibawa ke panggung, itu juga nyangka. Itu ada satu studio yang kita latihan di situ pasti berantem sih. Nah itu
studionya karena mungkin akustiknya nggak bener apa-apa ya, karena bunyinya pedes banget Distorsi gitu nggak sih? jadi semuanya itu kenceng. Makanya gue nggak pernah mau latihan di studio ini. Kenapa? Salah-salahan itu. Berantem mulu. Main salah-salahan di situ. Karena ya itu dia, frekuensi, ngobrolin frekuensi, ternyata gue baru nyadarin kalau misalnya studio enak apa enggak gitu. Banyak frekuensi nyakitin kuping nih gitu. Iya. Lo jadi emosinya tinggi. Iya. Jadi ketika lo bass lo nggak enak. Kenapa emang? Iya. Gitar lo turunin. Udah turun, gue nggak denger gitar gue gitu. Lo mau kayak kecil, pelanan dong. Kenapa memang lu ngurusin drum gua? Lu urusin aja gitar lo. Jadi mulai kayak gitu. Iya. Karena ya itu dia, studio nggak bener, audionya nggak bener, dan egonya yang nggak enak ya gue tambahin gitar, gue gedein. Kok lo ngegas sih? Lebih karena mungkin lu lebih karena kalau ngerasa fokus di situ, lu ngerasa lu ngurusin sendiri, lu perasaan lu ngurusin sendiri. Kok jadi gue yang bergerak sendiri sih paling repot ya. ya. Mungkin karena lu ngerasa udah capek di situ, Mas, ibaratnya. Lelah banget kali capek enggak di sih? situ. Mungkin. Tapi menyenangkan sih buat gue ya, Iya, ngurusin menyenangkan. klapetis, cuma itu Ketika dia. ketika orang lain ketika orang lain tidak dengan fokus dulu, jadinya orang ya Di ada suatu waktu anjir kok kayak gue kerja sendiri. Mungkin. Harapannya terlalu tinggi sih. Nah, ekspektasi lu terlalu tinggi. Gue pengen album ini karena dikasih nyawa baru, main gitarnya begini, dan itu lagu-lagu di album itu sih menurut gue tuh lagu-lagu klapetis yang hebat banget ya. Iya. Dalam artian tidak hits ya, tidak hits, tapi kita berhasil membuat new wave yang Tidak seperti dulu ya, maksudnya. ya, tidak kita udah mulai bisa membagi gitarnya di sini, bassnya di sini, drumnya segini udah bisa bagi ruang. Secara teknis lu udah mulai mempelajari Iya. hal yang benar gitu Iya. daripada yang awal-awal mulai dengan wah sikat aja. Tapi pada saat itu lu udah bisa, oh ini teksnya seperti ini seperti ini lu udah Dan mulai lembu mempelajari. lembu pun udah mulai yang kayak saat lo ngomongin cinta, saat lo ngomongin lirik itu rasanya gimana gitu. Gua udah bisa ngedrive dia ke sini gitu. Bagian sini gini, Bu. Secara teknis lebih matang, cuma mungkin secara emosional mungkin saat itu Nggak siap. ya Nggak siap. karena semua orang udah mulai terpecah fokusnya. Yes. Ya, nggak di. Dan ada yang tersakiti lah di bagian dari hati tidak laku. Oke, ya, mungkin. Dan juga Mungkin. ibu-ibu bapak-bapak tadi. kabab ibu-ibu. Gue kok nggak ada masalah sih mau Wali sama sekali. Gue ketemu mereka wah gitu, maksudnya orang mungkin anak-anak klapetis bakal mikir ini sebel banget dia mau Wali. Iya, cuma bagian itu Gue aja. bikin tiba-tiba ketemu, kita dapat klip lagi nih dari siapa? Band apaan? Wali. Dikode ini gitu. Wale. Sekarang kamu ngebawa lu ke flashback gitu. Anjir. Ini tuh. Ini bener. Mereka tuh ya orang-orangnya menyenangkan, Iya, gitu, main iya. musiknya juga menyenangkan, lagunya juga seru gitu ternyata gitu. Tapi ya itu dia, salah momen, salah emosional yang gue rasa ya. Nih jadi semuanya bukan pembelaan gue nih ya. Gue nggak pembelaan, maksudnya selama ini kayak apa ya, Vincent sama Desta itu berapa setelah dia keluar dari Klapetis gitu, dia ngobrolin gue dipecat. Iya. Ya, ada istilah seperti kalian itu ya. kalian tahu lah. Terus gue merasa kita tidak dapat panggung sama sekali gitu. Gue merasa emang kita bad guy-nya kita ya yang mecat. Iya, maksudnya dua orang itu kan dua orang itu asik banget. Siapa sih, gue aja nontonin mereka yang anjing gitu. Iya. Ketai mereka nih, mereka asik banget gitu. Sampai ada band yang mecat mereka berdua. Itu kan berarti bandnya kan antagonis ya kan? Iya. Dan kita disebut mecat mereka gitu. Enggak, mereka pergi gitu. Mereka Iya. pergi dari sini, dan nggak tahu ya, akhirnya setelah berbaikan kemarin yang ya kita minta maaf gitu. Dia bilang kalau misalnya selama ini kita bilang dipecat ya. Itu Ternyata, cuma ini kita aja ya, gitu. cuma gimmicknya mereka gitu, biar kita nggak mampu ngeband gitu, akhirnya kita dipecat gitu. Tapi nggak tahu ya, gue fisikis sebagai ngejalanin Klapetisnya gitu, ngejalanin keluarga ini kan salah gue gitu. Mereka pergi itu gara-gara salah gue gitu. Terus mereka bilang ini dipecat gitu. Jadi asumsi orang adalah emang dipecat mereka berdua gitu. Yang punya band siapa sih? Orang lihatnya lembu apa Iep gitu, apa sosok emosional di Klapetis itu adalah gue gitu. Yang mencat nih dia kali ini gitu. Jadi kayak mau jelasin juga Aduh panjang nih. itu cuma sebagian orang doang, tapi informasi itu kan dia ngobrolnya di depan media yang Wah, semua orang diputar-balikan, tahu. iya, Bukan putar balikan, cuma bercandaannya mereka akibatnya mungkin ke gua pribadi jadi kayak ngejalanin juga berat.
bukan Impact-nya ya. impact-nya gitu ke gua sebagai ketemu sama Lembu sama Itong latihan gitu kayak gara-gara gua Lu nih. sih. Iya, meskipun mereka berdua tidak ngomong itu, tidak terucap Tiba-tiba gitu. lu ngomong, tiba-tiba lu berasa anjir gitu. Iya, harus gue bikin sequencernya. Gitu lagu ini sequencer udah beres belum? Ntar gue beresin ya gitu. Kayak gue punya tanggung jawab untuk ngurusin drum sama bassnya gitu. Di programnya tinggal pencet. Kekosongan-kekosongan. Iya, kekosongan itu jadi kayak punya tanggung jawab lebih gitu. Apa ya? Aduh. Berat sih pada saat gue jalanin Club 80s tidak ada mereka. Dan saat kita memutuskan untuk tidak ada additional karena kita menyadari kalau misalnya Vincent dan Desta itu tidak tergantikan di Club 80s. Dalam artian kita udah pernah nyoba beberapa additional gitu, tapi rasanya itu Berbeda, iya, nggak beda. dapet nih. Tidak ada sosok yang milikin gitu, ngerasa milikin lagu-lagunya, milikin romantika band ini. Ya, gitulah. Apapun itu tetap sukses buat Club 80s juga Mas Ian. Yes, amin. Gue Sampai sunset ini boy. Dia tadi panas, sampai Isa nih kita Dia sampai tadi Isa. panas Karena banget jadi adem. Ada pepatah yang mengatakan, men. Oh, apa itu, Bro? Yang pasti itu adalah sebuah perubahan. Asik. Mendadak pinter lu anjing. Mendadak pinter lu. Mendadak. Biasa kalau gini-gini gue mulu yang ngomong. Dia diem mulu. Kalau udah mabuk dia diem mulu, gue mulu yang ngomong. Mendadak pinter dia, cerdas. Perubahan itu hal yang pasti, men. Kita nggak bisa terkungkung diam di situ aja. Oke, kayaknya semuanya sudah terjawab. Semua Lunas. udah terceritakan. Apa yang kita tanyakan, ini malah lebih dari apa yang mau kita pikirkan gitu ibaratnya. Kita Wah, akhirnya awalnya nggak mau ngebahas musik, Nggak mau musik. Kita mau bahasnya seni rupa desain dan juga tentang sinematografi lo. Oke. Iya. Tapi ya udahlah semuanya terbayar. Terbayar, kan? Lunas dari pengalaman. Gue jarang sih maksudnya dijak ngobrol sama orang gitu, maksudnya soal ketika merasa nyaman ya ngobrol sama kalian. Gue cerita ya apa yang gue rasain, apa yang gue alamin gitu. Dan seperti gue bilang gitu, gue manusia yang merasa banyak banget gue melakukan kesalahan. Kayak ya kenapa gue ngelakuin itu ya, kenapa gue nggak begini ya, kenapa dia, maksudnya banyak banget dalam hidup gue tuh menyesal gitu. Penyesalan ya, maksudnya terlalu sumbu pendeknya itu kayaknya mempengaruhi gue dalam kehidupan gue. Jadinya sekarang itu lebih mikirnya Dua gimana kali, 3 kali ya. Jadi penjahat yang nggak nyakitin, tapi tetap jahat gitu. Penjahat dalam artian nggak negatif, tapi Bad guy-nya lah ibaratnya. Di satu part tuh mesti ada satu bad guy-nya ibaratnya. Apapun itu. Dia nih bad guy-nya bisa. Tai gua. Lu belum pernah nonton kan orang berantem? coba kalian sebenarnya itu saudara kembar gitu, ada masalah nggak sih? Wah, kalau masalah ya teknis saya Mas kalau kayak Sekedar ibaratnya. masalah teknis sih. Tapi sebenarnya lo ngerasa bapak ibu lo tuh lebih sayangan siapa sih? Sama aja kita diajar bareng gitu. Sampai pernah nih Tai banget do. Ini cerita Tai. Doi kan nokip nih pada waktu di rumah nokip nih. Gue tidur. Dia tidur. Bokap datang. Itu kan ayah datang. Namanya disembunyiin. Kesenggol sama doi, jatuh bau tuh arak kan. Digebukin, gua kagak tahu apaan, gua belum melek, mas gua digebukin juga anjir. Gua kagak tahu apaan, gua digebukin. Atai gara-gara lu nonton film bokep gua digebukin kan. Satu sama anjing. Dia nonton film bokep, gua tidur. Gua dibangun, gua disikat. Salah gua apa? Dia nonton bokep, gua yang disikat. Anjir. Satu sama anjing. Karena kalian mirip kali ya. Udah satu caknya satu sama. Mungkin dikira dia pura-pura molor. Itu kejadian juga berulang ke gua. Gua dikira pura-pura molor. Ngaceng juga kan? Disikat. Oke, udah semakin sore kayaknya semua sudah lunas terjawab dari rumah sang dokter Iep gitu ya. Siap, terima kasih banyak ya Puput. Thank you nih abis main ntar kalau pas ke Bintaro hubungin lagi Mas. Gua sip gua. Sore nih. Ngobrol kalau mood. Ngobrol kalau mood. Ternyata seru banget moodnya. Oke, thank you dari Mas Iep. Sehat selalu. Yes, Sukses amin. buat proyeknya. Kalian juga. Thanks banget buat waktunya karena yang sekarang paling berharga adalah waktu, men. Oke. Kalau Dan mau sehat. sehat semuanya, Tetap selalu waras. Masih di Asur dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Udah apa nih? Udah sunset. Sunset ini, Berawan. Udah berawan ini. Dari kita ngomong masih suasana Kuta sampai sekarang suasana sudah ke Dreamland. Yo, Udah balik cliff. Balik, Cliff. Kalau ini Iep Cliff. Bukan Cliff.
Rooftop Clip. di Asuton Uban. Uban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Mikrofon.